Aku. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Dulu, aku percaya hidup itu penuh beban. Tapi, semua berubah karena dia. Di bawah Relax aja pakai Telkomsel Lite. 25.000 dapat 6 giga dan kuota 1 giga tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Relax aja. Ceriakan harimu dengan berbagai varian rasa permen Milten, sugar free, blackcurrant, lemon, dan mint. Nikmati sensasi rasa buah. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Gangguan prostat? Minum Prostakur. Prostakur melancarkan kencing karena gangguan prostat. Produksi oleh Medicon. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua, 100% murni, 100% Indonesia. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Gangguan prostat? Minum Prostakur. Prostakur melancarkan kencing karena gangguan prostat. Produksi oleh Medicon. Hey guys. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Masih bersama saya Maido Pelvrina di Rumah Pemilu Saudara. Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra angkat bicara menanggapi soal kemungkinan Demokrat bergabung ke Kabinet Indonesia Maju. Herzaki menyebut Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY siap jika dibutuhkan untuk membantu Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Meski begitu, Herzaki mengatakan keputusan itu ada di tangan Presiden. Informasi lainnya, saudara, dari Indonesia Corruption Watch dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras yang meminta pertanggungjawaban KPU RI perihal 90 lebih petugas KPPS yang meninggal. Banyaknya kasus petugas KPPS, saudara, yang meninggal dunia ini membuat ICW dan Kontras akhirnya memilih mendatangi kantor KPU RI. Mereka mendesak KPU RI transparan soal penyebab kematian para petugas KPPS, termasuk meminta pertanggungjawaban KPU RI kepada keluarga petugas KPPS yang meninggal dunia. Sebelumnya, tercatat ada 94 petugas KPPS yang meninggal dunia di pemilu 2024 ini.
dan mayoritas diduga akibat kelelahan. Ada 91 per kemarin begitu ya, 94 petugas KPPS yang telah meninggal dunia dan 4.000 lebih dinyatakan sakit. Dan kami meminta pertanggungjawaban KPU gitu ya. Seharusnya KPU bisa secara terbuka dan transparan menyampaikan kepada publik gitu ya. Apa sebetulnya alasan sesungguhnya? Kalau kemarin kita lihat hanya kelelahan gitu ya. Berulang-ulang disebutkan hanya kelelahan dan seterusnya. Sementara itu, Saudara, 4 TPS di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara melaksanakan pemungutan suara ulang. Pencoblosan ulang ini dilakukan lantaran ditemukan sejumlah pelanggaran. 4 TPS yang menggelar pencoblosan ulang diantaranya TPS 6 Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, TPS 3 Terafu, Kecamatan Batu Poaro, TPS 15 Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, kemudian TPS 21 Katong Bengke, Kecamatan Betoambari, dan setiap TPS ini dijaga ketat oleh aparat keamanan dan polisi serta TNI. Total ada 967 pemilih yang melakukan pencoblosan ulang di 4 TPS. Sementara itu, Saudara, Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh menggelar pemungutan suara ulang di TPS 3 di Gampong Keramat, Banda Aceh. TPSU dilakukan untuk satu surat suara yaitu DPR RI. Ada 263 warga Gampong Keramat yang masuk ke dalam daftar pemilih tetap di TPS 3 yang melaksanakan pemungutan suara ulang yang dilaksanakan oleh KPPS di desa setempat. Proses pemungutan suara dilakukan di halaman Masjid Gampong Keramat yang juga dijaga lebih ketat dari polisi maupun linmas yang bertugas. PSU ini atau pemungutan suara ulang ini, Saudara, digelar berdasarkan rekomendasi dari Panwascam setelah ada dugaan pelanggaran yang dilakukan Ketua KPPS pada hari pencoblosan. Di TPS 3 Kampung Keramat ini, sudah sesuai aturan pelaksanaannya karena berdasarkan surat dari PPK Kota Alam sendiri untuk dimintai dukungan pelaksanaan PSU di TPS 3 Kampung Keramat. Untuk di kampung yang lain, di TPS 3 juga di Kampung Surin, itu kita masih menunggu surat dari PPK untuk atas permintaan PPK untuk dukungan pelaksanaan PSU di kampung tersebut. Usai jeda, Saudara, kami kembali dengan informasi penggunaan Sirekap atau Sistem Informasi Rekapitulasi dalam pencatatan perolehan suara pemilu 2024 ditolak PDI Perjuangan. PDI Perjuangan juga menolak penundaan rekapitulasi suara tingkat panitia pemilihan kecamatan atau PPK. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkak yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Pernah gak membayangkan nasi uduk yang biasa kita makan tiba-tiba harganya naik? Kok bisa? Banyak peristiwa di dunia yang seolah jauh, tapi ternyata sangat berpengaruh pada keseharian kita. Tapi kita nggak paham. Mata kita tertutup tirai algoritma media sosial. Buka mata. Ada El Nino. Sehingga panen padi di seluruh dunia mundur. Gara-gara itu, negara eksportir beras seperti Thailand, India, dan Korsel mengurangi ekspor beras demi menjaga stoknya sendiri. Stok beras nasional yang sebagian berasal dari impor menipis. Harga beras pun melonjak. Udah kebayangkan kenapa harga nasi uduk bisa tiba-tiba naik? Bebaskan diri dari tirai algoritma media sosial ini. Buka mata dengan kompas.id. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Relax aja. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto.
kami betah. Soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua 100% murni, 100% Indonesia. Hey guys. Hey, lihat aku. Putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah relax aja. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Saudara, penggunaan Sirekap atau Sistem Informasi Rekapitulasi dalam pencatatan perolehan suara pemilu 2024 ditolak oleh PDI Perjuangan. Hal ini tertuang dalam surat pernyataan tertanggal 20 Februari 2024 yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum. PDI Perjuangan juga menolak penundaan rekapitulasi suara tingkat panitia pemilihan kecamatan atau PPK. Dalam surat yang ditandatangani Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, PDI Perjuangan dengan tegas menolak penggunaan Sirekap dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara hasil pemilu 2024 di seluruh jenjang tingkatan pleno. PDIP juga menolak keputusan KPU yang menunda tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat pleno PPK karena membuka celah kecurangan, melanggar kepastian hukum, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu 2024. Saudara, ada seorang pengamen yang maju sebagai caleg DPRD Kabupaten Wonogiri Dapil 1 dengan penampilannya yang nyentrik yang mendapatkan suara paling banyak di Partai Demokrat dan juga berpeluang menjadi bagian dari anggota DPRD Kabupaten Wonogiri. Sepurane yen saben dina aku metu ning FYP-mu. Kuku Haryanto tak menyangka selangkah lagi dirinya akan menjadi anggota legislatif di DPRD Wonogiri, Jawa Tengah. Pria yang berprofesi sebagai pengamen ini berhasil meraih suara tertinggi di Partai Demokrat saat kontestasi Pileg 2024. Dengan penampilan nyentrik dan gaya kampanye yang berbeda, ia mampu merebut suara pemilih. Kuku mengaku tidak mengeluarkan biaya kampanye, bahkan alat peraga pun ia dapat dari partai pengusungnya. Ia hanya memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan dan mengenalkan dirinya sebagai calon legislatif kepada khalayak ramai. Kuku beralasan nekat menjadi caleg karena ingin memperjuangkan aspirasi masyarakat. Saya itu posisi jalanan, pengamen. Pengamen di mana itu, Mas? Kalau minggu di wisata Gajah Mungkur, objek wisata Gajah Mungkur. Kalau selain hari Minggu saya ke pasar dan door to door. Suara sementara ini saya masih tertinggi di Partai Demokrat, beroleh hampir 1.000 suara itu. Tapi memang masih kalah dengan partai-partai besar. Ya bersaing. Harapannya ya jika saya diberi amanah tentunya memperjuangkan aspirasi rakyat ya secara umum kan seperti itu. Tapi berdasarkan data resmi Komisi Pemilihan Umum hingga 21 Februari 2024,
Kuku tercatat mengantongi 984 suara. Namun ia masih harus bersabar menunggu hasil rekapitulasi resmi dari KPU untuk bisa melenggang di gedung DPRD Kabupaten Wonogiri. Nicholas Irawan, Kompas TV Wonogiri, Jawa Tengah. Selamat siang, apa lagu dulu ya? Informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita di program Rumah Pemilu hari ini. Terima kasih sudah menonton, selamat sore. Sampai jumpa. Caleg pilihan rakyat pemilu Indonesia 2024. Iya. Program kerja sebar tawa se-Indonesia. Kesehatan lansia. Wow. Wah, itu gratis pengobatan. Gratis Pak ya? Pengobatan. Gratis, itu pijit. Oh, pijit. Pijit bel. Bang Komeng sendiri alasannya maju kenapa Bang? Ya karena di belakang tembok. Nomor 10. Bersama komedian Komeng dalam Rosi, Politik Uhuy Komeng. Kamis 22 Februari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Petang, didukung oleh This is my way. Cobain deh. Dengan pendampingan Kementerian PPPA, polisi memeriksa siswa SMA Binus terduga pelaku perundungan yang melibatkan anak artis. Diperkirakan lebih 500 rumah warga porak-poranda akibat dampak puting beliung dahsyat yang menerjang Ranca Ekek Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Polisi mengimbau warga untuk mengungsi. Kabinet Jokowi kini diisi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Benarkah Jokowi ingin menambah kekuatan koalisi di tengah isu hak angket yang disuarakan Ganjar Pranowo? Hari ini 22 Februari 2024. Selamat datang dalam Kompas Petang, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Tifal Solesa akan menyapa Anda nanti di paruh kedua program ini. Namun untuk paruh pertama, Anda akan bersama Audrey Chandra. Audrey. Terima kasih Tifal. Informasi pertama kami di Kompas Petang, Saudara. Kebakaran menghanguskan sebuah kedai kopi di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Seorang karyawan mengalami luka ringan karena berusaha menyelamatkan rekannya yang terjebak di dalam kedai. Saksi menyebut api berasal dari dapur kedai kopi yang diduga terjadi akibat kebocoran gas saat memasak. Dengan cepat, api menjalar ke lantai 2 hingga menghanguskan satu bangunan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun salah satu karyawan mengalami luka ringan saat memecahkan kaca, menyelamatkan karyawan lain yang terjebak di dalam ruangan. Selama kurun waktu 1 jam, api berhasil dipadamkan.
masak, terus tiba-tiba ada api nyembur dari bawah, terus udah bakar. Kebocoran gas atau gimana bang? Kebocoran gas, nyakar semuanya. Iya, makanya saya buru-buru langsung matiin gas, langsung ambil apat ke atas. Nah tadi di dalam masih banyak orang. Apa? Di dalam ada pengunjung atau banyak orang nggak tadi bang di dalam? Enggak sih, cuma karyawannya aja. Udah keluar semua? Udah, alhamdulillah udah keluar semua. Bang, sempat ada ledakan nggak bang? Enggak sih, nyembur doang, nggak ada ledakan ya. Informasi berikutnya, PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin bilang pemerintah menetapkan status tanggap darurat atas peristiwa puting beliung yang menerjang Bandung dan Sumedang Rabu sore kemarin. Sejumlah kerusakan pasca peristiwa puting beliung tampak melanda kawasan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kerusakan terlihat mulai dari bangunan di pinggir jalan, kerusakan tiang listrik hingga kondisi pabrik di kawasan Ranca Ekek yang porak-poranda. Pemerintah menetapkan status tanggap darurat dan akan menanggung biaya pengobatan para korban. Pak Bupati Sumedang akan segera menetapkan tanggap darurat. Jadi untuk perumahan rusak bisa dibantu oleh BTT-nya Sumedang. Dan tidak ada korban jiwa. Nah untuk yang perusahaan yang mengalami kerusakan, Bupati Sumedang akan bicara dengan Apindo dan juga dengan ada 14 perusahaannya. 14 perusahaan yang mengalami kerusakan. Ya. Kapolres Bandung meninjau lokasi terdampak puting beliung di Desa Nanjung Mekar, Kecamatan Ranca Ekek. Kapolres minta warga terdampak untuk mengungsi menghindari potensi korban susulan. Setidaknya ada 223 rumah di Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung rusak berat, 208 rusak sedang, dan 66 rusak ringan akibat puting beliung yang menerjang wilayah perbatasan antara Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang pada Rabu sore. Sebagaimana kita ketahui bahwa kemarin tanggal 21 Februari, tepatnya pukul 15.30 ada kejadian puting beliung yang menimpa Kecamatan Jatinangor, Sumedang, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, di mana saat ini kita sudah melakukan pendataan di Kecamatan Ranca Ekek sendiri. Kita bisa mendapatkan informasi bahwa ada 223 rumah yang kategori rusak berat. Kemudian ada 208 rumah yang kategori rusak sedang dan 66 yang rusak ringan. Yang kategori rusak berat ini diharapkan warga masyarakatnya berkenan untuk mengungsi sambil diperbaiki rumahnya. Sementara puting beliung yang terjadi di wilayah Bandung dan Sumedang menurut peneliti klimatologi BRIN Erma Yuli Hastin secara skala bisa dikategorikan sebagai tornado. Konfirmasi dari saya ya, kenapa kita bisa menyatakan ini sebagai tornado like atau mirip dengan tornado karena skala. Jadi dalam meteorologi itu kita bicara soal skala. Kalau puting beliung itu skalanya mikro, kurang dari 2 km. Sementara kalau ada fenomena yang lebih dari puting beliung secara skala ruang, ya itu kita menyebutnya sebagai skala meso. Tornado ada di skala meso itu, yaitu lebih dari 2 km secara radius ya, sampai 2 km. Karena semua wilayah area fenomena cuaca yang berada di antara 2 kilo sampai 2000 km golongkan sebagai skala meso. Oleh karena itu ini bukan puting beliung biasa yang seperti selama ini, karena dari aspek skala itu tadi ini lebih besar gitu loh, lebih luas. Angin puting beliung di KHT. Puting beliung dahsyat menerjang sebagian wilayah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang pada Rabu sore kemarin. Detik-detik terjangan puting beliung sempat diabadikan warga. Kerusakan tampak jelas di wilayah yang menjadi jantung jalur selatan Jawa Barat ini. Dahsyatnya puting beliung meluluh lantakan kawasan Ranca Ekek dan Jatinangor, Sumedang. Sejumlah truk yang tengah melintas juga terbalik akibat disapu puting beliung. Seorang warga menceritakan bagaimana puting beliung menyapu wilayahnya. Tempat tinggalnya pun kini hancur dan belum ada kepastian akan tinggal di pengungsian atau tidak. Ibu ada di sini? Iya. Ibu ada di sini. Lari dari rumah ke sini, Neng. Sore hari itu ya, Bu? Iya, 4:30. Kalau Ibu rumahnya rusak? Rusak parah. Rusaknya apa aja, Bu? Itu yang lotek, Neng, yang di dalam. Bocor di kamar, di tengah rumah. Setelah ini
rencananya gimana Bu untuk malam ini? Mau tinggal di rumah atau mau di pengungsian? Nggak tahu ya. Usai bencana puting beliung menerjang Bandung dan Sumedang, PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin meninjau langsung lokasi terdampak. Selain meninjau rumah warga, B. Mahmudin sempat menjenguk korban puting beliung yang dirawat di rumah sakit. Dari data hingga saat ini, sebanyak 534 rumah rusak akibat diterjang puting beliung di Bandung dan Sumedang. Selain rumah, puting beliung juga mengakibatkan kerusakan pada pabrik. Hari ini, rencananya BPBD akan membangun posko pengungsian untuk warga terdampak. Tim Liputan, Kompas TV. Membahas lebih dalam bencana puting beliung yang melanda Bandung dan Sumedang, kita sore hari ini bersama dengan Andri Ramdhani, Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG. Selamat sore, Mas Ramdhani. Selamat sore Mbak Audrey, selamat sore pemirsa Kompas semuanya. Ya, Mas Andri, jadi ini apa analisa sementara BMKG? Sudah didapatkah hasil dari puting beliung ini? Apa sebabnya? Baik Mbak Audrey ya, mungkin kita juga perlu disampaikan jangan terjebak ke dalam istilah ya, Pak itu tornado, puting beliung ya. Yang jelas ini adalah fenomena cuaca ekstrim dan tentu kita ikut prihatin dengan korban yang saat ini di masyarakat yang terkena dampak ya. Nah, fenomena itu sendiri memang kalau di Indonesia kita tidak mengenal istilah tornado. Yang paling kita di wilayah tropis ini tadi mungkin puting beliung tepatnya, tapi ini memang puting beliung yang cukup merusak ya. Dan ini juga dilihat dari tadi kalau kita lihat di video ya, jangkauannya juga cukup luas dan masif ya, dan tentu ini diakibatkan oleh adanya itu tadi angin kencang. Nah, apa sih yang menjadi penyebab terjadinya angin puting beliung itu mungkin yang perlu kita waspadai ke depan ya, dan masyarakat agar selalu waspada ya. Jadi sebenarnya adalah puting beliung ini dipicu oleh adanya awan konvektif atau awan CB ya. Dan adanya pergerakan massa udara yang kuat di sekitar awan tersebut yang naik ke atas. Biasanya durasinya sangat singkat, antara 2 sampai 10 menit. Dan ini awan CB tersebut, atau awan konvektif atau mungkin juga awan badai atau thunderstorm itu fuelnya atau bahan bakarnya adalah udara yang sangat lembab. Nah, ketika pasokan udara lembab sudah tidak tersedia, maka dan aktivitas massa udara naik atau updraft itu terus terjadi, maka akan menghisap apa yang ada di sekitarnya ya. Dan tentu jikalau dilihat dari misalkan di sekitar ada debu atau partikel, ini secara visual naik semuanya gitu ya, Mas, terdampak ya. Dan kenapa ada seperti berpilin ya, berputar, karena ada perbedaan kecepatan, perbedaan potisitas, sehingga mirip seperti tornado meskipun ini tidak bisa dibilang tornado ya. Mirip seperti tornado, tetapi dibedakan dengan skala tadi ya. Kalau kita bicara di skala tornado, ini masuk skala tornado paling kecil, F0. Kalau ke istilah di Amerika dengan skala Fujita Scale F0 sampai F5 itu adalah F0 yang paling kecil, dan tentu ini skalanya sangat lokal sekali dan berdurasi sangat singkat, sehingga secara spesifik tidak dapat teridentifikasi oleh radar cuaca BMKG. Tetapinya BMKG sudah mengidentifikasi melalui radar cuaca awan CB-nya, pemicunya. Ya, jadi, Mas Andre, kalau gitu kekuatan anginnya ini bisa terbilang dahsyat, cukup kuat atau sangat kuat begitu? Karena kalau kita lihat kan bukan hanya atap ya yang kemudian terangkat begitu, tapi juga ada sampai truk yang terguling di jalan. Betul. Kalau kita bicara skala tornado ini paling kecil, karena itu kan di Amerika sangat dahsyat. Tapi kalau bicara puting beliung yang biasa familiar di kita, ini kategorinya sangat kuat. Puting beliung yang sangat kuat. Nah, terlihat dari visual juga kan tadi disampaikan atap rumah, kemudian juga kendaraan bahkan terhempas ya. Nah, saya kembali lagi ke penjelasannya. BMKG sudah mendeteksi adanya potensi awan yang menjadi pemicunya. Bahkan kami dari pagi, dari jam 8, jam 11, 6 jam sebelum sudah memberikan warning
peringatan cuaca ekstrim. Oke. Untuk wilayah Kabupaten Bandung, Sumedang termasuk. Tapi kan Mas Andri ini peristiwanya bisa dibilang jarang terjadi ya. Nah kalau dilihat apakah ini memang mencangkup kawasan Bandung atau bisa kemungkinan potensinya juga terjadi di daerah lain, tempat lain? Bisa berpotensi di daerah lain ketika environment atau pendukung pemicu puting beliung tadi terpenuhi ya, syarat-syarat tadi udahlah sangat labil gitu kan. Bisa ini terjadi di sebelum musim hujan, pada saat musim dan mau berakhirnya musim hujan. Dan tentu tadi saya sampaikan ya, BMKG sudah memberikan warning melalui peringatan cuaca ekstrim. Nah ini termasuk dari cuaca ekstrim, ada angin kencang, angin puting beliung dan sebagainya. Dan kami secara masif juga menginformasikan, mendiseminasikan melalui stakeholder terkait BPBD dan juga masyarakat di info BMKG. Apps di BMKG sudah rilis ya, bahkan 3 jam sebelum, 1 jam dan 10 menit sebelumnya. Tetapi saya bilang tadi, posisi persis karena ini sangat lokal, angin puting beliung tidak terdeteksi, tetapi pemicunya ya awan CB tadi yang perlu diwaspadai. Demikian. Terima kasih Mas Andri untuk penjelasannya mengenai puting beliung yang sangat kuat atau dahsyat ini terjadi di kawasan Ranca Ekek, Bandung, Jawa Barat. Terima kasih Mas Andri. Baik. Terima kasih, selamat. Usai jeda, saudara, tetaplah di Kompas Petang dengan pendampingan Kementerian PPPA. Polisi memeriksa siswa SMA Binus terduga pelaku perundungan yang melibatkan anak artis. Warga di sejumlah daerah harus rela antre panjang demi mendapatkan beras murah dalam sejumlah operasi pasar yang digelar pemerintah. This is my way. Cobain deh. Hari-hari sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Luwak hitam baru 21. 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. 21. Bubuk kopi lebih kental. Kopi Luwak hitam baru. Dulu, aku percaya hidup itu penuh beban. Tapi, semua berubah karena dia. Dibawa relax aja pakai Telkomsel Lite. 25.000 dapat 6 giga. Dan kuota 1 giga tiap bulan. Telkomsel Lite, dibawa relax aja. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua, 100% murni, 100% Indonesia. Mendingan makan bukan sugar free dulu, bikin kamu worry free. Milton, sensasi rasa buah. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Hey guys. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral.
gangguan prostat? Minum Prostakur. Prostakur melancarkan kencing karena gangguan prostat. Produksi oleh Medicon. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Sorry. Di sini kita harus. Kenapa? Minum Bodrek Flu dan Batuk Berdah HP. Dengan 3 oksinya Bodrek, efektif redakan flu batuk dan keluarkan dahak. Bodrek Flu dan Batuk Berdah HP, pas dan efektif tanpa ngantuk. This is my way. Cobain deh. Kereta Api Indonesia Komuter menyampaikan permintaan maaf atas insiden eskalator yang tiba-tiba menyala dan berjalan mundur di stasiun Manggarai. Ini adalah video amatir yang direkam penumpang saat eskalator di salah satu peron stasiun Manggarai tiba-tiba saja menyala dan berjalan mundur hingga membuat sejumlah penumpang terjatuh. Eskalator berjalan mundur saat sejumlah penumpang justru sudah mengarah naik ke atas stasiun. Atas kejadian ini, KAI Komuter Indonesia meminta maaf dan menutup eskalator sebagai antisipasi agar kejadian serupa tak berulang. Namun penumpang berharap agar pelayanan fasilitas di stasiun Manggarai dapat ditingkatkan terutama pada saat jam sibuk. Sebenarnya kayak kepenuhan ya. Jadi kayak overload itu mungkin tangga berjalannya itu. Jadi menurut saya sih enaknya lebih ditingkatkan lagi sih ininya pelayanan atau keselamatan para pengguna KRL-nya. Manggarai setahu saya emang padat banget sih karena kan transit di sini ya. Jadi kemana-mana tuh pasti transitnya di Manggarai. Jadi pengguna KRL juga banyak. Informasi berikutnya, polisi memeriksa sejumlah pelaku perundungan di SMA swasta Serpong, Tangerang yang melibatkan anak artis. Ini adalah pemeriksaan perdana para pelaku atau terduga pelaku perundungan yang melibatkan anak artis setelah polisi menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan. Dalam pemeriksaan, terduga pelaku didampingi oleh orang tua, perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) bersama Komisioner KPAI. Kami harus menyamarkan identitas pelaku dan orang tua karena masih di bawah umur. Dalam pemeriksaan, polisi juga melibatkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA dan KPAI karena terduga pelaku perundungan yang melibatkan anak artis masih di bawah umur. Perwakilan Kemen PPPA menjelaskan kedatangannya kali ini untuk mengawal proses pemeriksaan serta memastikan hak-hak terduga pelaku maupun korban terpenuhi. Kemen PPPA bersama instansi terkait juga memastikan bersama-sama mengawal jalannya kasus hingga selesai. Seperti kita tahu hari ini kan memang ada pemeriksaan terhadap anak-anak saksi ataupun terduga pelaku dan kami harapkan hari ini bisa berjalan dengan lancar prosesnya semua dan hak-hak anak dalam hal ini kita pastikan agar mereka tetap mendapatkan pendampingan juga di dalam proses pemeriksaan. Ya, hari ini masih pemeriksaan, masih BAP ya. Polisi meningkatkan status kasus perundungan siswa SMA swasta internasional yang melibatkan anak artis dari penyelidikan menjadi penyidikan. Polisi menaikkan status kasus bullying siswa SMA yang melibatkan anak artis ke tahap penyidikan setelah memeriksa sejumlah saksi dan barang bukti, salah satunya video rekaman perundungan. Namun, polisi belum menetapkan pelaku anak dalam kasus ini karena masih memeriksa dan mendalami peran dari pelaku perundungan. Hasil dari gelar perkara yang telah dilakukan unit PPA Satreskrim Polres Tangerang Selatan kemarin, proses tahapan yang sebelumnya dari
penyelidikan, kini sudah naik ke proses penyidikan. Berarti ini maksudnya sudah ada terduga pelaku yang mengerucut, berapa orang atau bagaimana? Saat ini masih didalami untuk siapa yang terlibat, baik itu terduga pelaku dan sebagainya. Sementara pihak sekolah Binus School Serpong mengecam tindakan kekerasan fisik, psikis, dan emosional yang dilakukan siswanya baik di dalam maupun di luar sekolah. Pihak sekolah pun menegaskan akan mendukung proses hukum terkait kasus bullying kepada polisi. Pihak sekolah memastikan sudah melakukan investigasi secara intensif dan mengeluarkan seluruh siswa yang terlibat dalam aksi kekerasan dan memberikan disiplin tegas bagi siswa yang melihat aksi perundungan tapi tidak berusaha mencegahnya. Sementara kondisi korban bullying yang melibatkan anak artis di salah satu SMA swasta internasional di Serpong, Tangerang masih trauma berat. Saat ini korban masih dalam pendampingan psikolog karena korban masih takut keluar rumah. Korban ya trauma ya dengan kejadian ini gitu, trauma memang masih pasca kejadian itu memang dia tidak mau keluar rumah, dan juga dengan viralnya video-video di medsos juga itu juga menambah beban dari si korban. Polisi mulai melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pelaku perundungan, termasuk anak artis yang terlibat. Namun, proses pemeriksaan terhadap para pelaku mendapat pendampingan khusus karena sebagian pelaku merupakan anak di bawah umur. Tim Liputan, Kompas TV. Polisi harus melibatkan sejumlah lembaga untuk mengusut kasus bullying yang melibatkan anak artis karena sejumlah terduga pelaku masih di bawah umur. Hari ini polisi juga pertama kalinya memeriksa terduga pelaku. Lalu bagaimana jeratan pidana untuk para terduga pelaku dalam kasus bullying ini? Kita ulas sore hari ini bersama pakar hukum pidana Universitas Sudirman, Hipnu Nugroho. Prof. Hipnu, selamat sore. Selamat sore, Mbak Odi. Prof, ini kan hari ini pemeriksaan perdana bagi terduga pelaku sebagai saksi. Setelah kasusnya dinaikkan ke tahap penyidikan, polisi juga sudah memberlakukan Undang-Undang Perlindungan Anak. Apakah akan ada segera untuk penetapan tersangka bagi para pelaku? Ya, kalau kita tadi sudah mendengar bahwa ini sudah pada tingkat penyidikan, seharusnya penyidik anak PPA segera menentukan siapa tersangka. Karena penyidikan itu adalah serangkaian tindakan penyidik untuk menentukan tersangka. Karena ini tersangka anak, Mbak, suatu proses hukumnya itu cepat. Penahanannya pun paling hanya 7 hari. Nah itu loh, 7 hari. Lain dengan orang dewasa, kalau orang dewasa sampai 20 hari, perpanjang 20 hari. Tapi kalau anak, ini adalah 7 hari. Dan perpanjang 5 hari. Disinilah saya kira penyidik sudah menentukan penyidikan, sehingga secepatnya, karena apa ya, dalam proses peradilan anak ini ada 2 misi, Mbak, yang harus sampaikan. Bahwa jangan sampai di kemudian hari anak-anak yang lain itu adalah menjadikan suatu korban seperti ini. Jadi aspek deternya seperti itu. Jadi kalau terlambat, nanti takut saya anak-anak itu, oh itu nggak apa-apa. Aspek gitu, jadi pentingnya gitu. Kedua, pemeriksaan ini juga harus hati-hati, jangan sampai memberikan rasa trauma. Itu kunci di dalam sistem peradilan anak. Kedepannya anak tidak menjadi trauma. Disinilah dalam penyelidikan ini, karena ini adalah korbannya anak, pelakunya juga anak di tingkat sekolah. Kalau misalnya terduga pelakunya ini, Prof, ini kan salah satunya melibatkan anak artis. Apakah ini harusnya juga tidak menjadi hambatan ya, Prof, ya, dalam proses pemeriksaan maupun penetapan? Ya, kita menganut equality before the law, Mbak. Tidak ada anak artis, tidak ada anak pejabat, tidak ada anak petani. Semuanya sama. Disinilah bicara bukti, bicara aspek deteren. Jadi jangan sampai kasus sekolah ini, BN ini, jangan sampai merembet dengan kasus-kasus yang lain. Karena kalau kita lihat aspek di luar, Mbak, namanya pertarungan perkelahian itu ada di macam-macam. Disinilah saya kira menjadikan evaluasi juga bagi orang tua, bagi anak, bagi sekolah, untuk mengevaluasi bagaimana gerak-gerik anak. Jadi saya kira evaluasi sekolah juga evaluasi bagaimana gerak-gerik anak, bagaimana tindakan anak. Ini jangan sampai seolah-olah nanti langsung kepada polisi, tapi anak sekolahan itu menjadikan
faktor fundamental untuk mencegah dini kejadian tersebut. Oke, nah untuk terduga pelakunya ini kan berada di bawah umur ya Prof ya. Ini gimana mengusut unsur pidananya, apalagi Undang-Undang Perlindungan Anak sudah diterapkan ini? Ya, mengusut dalam suatu proses bukti hal yang seperti biasa. Cuman di sini makanya tadi dalam pemeriksaan anak Mbak Udri betul-betul memperhatikan kondisi anak. Betul-betul didampingi anak. Jadi jangan sampai anak itu menjadi tertekan. Ini yang menjadikan sulit. Makanya Polri itu membuat suatu direktorat sendiri anak, penyidik anak. Ini karena apa? Ini anak masa depan, Mbak. Masa depan yang harusnya menjadikan terima. Sehingga undang-undang itu memberikan suatu perlakuan khusus. Baik itu pemeriksaannya, baik itu pemidanaannya, yang tidak boleh maksimal, paling separuh. Karena apa? Kalau toh sampai misalkan seperti kasus dulu, kasus yang melibatkan sampai kasus luka berat, ini anak bisa berkembang masa depan. Nah ini yang diinginkan bahwa proses litigasi yang adanya dalam suatu peradilan pidana itu adanya diversi nanti Pak. Diversi itu kalau ketemu semua, ada suatu peradilan, pengalian peradilan. Baik itu di penyidikan, jadi jangan sampai penyidikan itu formal sekali. Tapi bagaimana dijak main, makan, dan sebagainya. Hasilnya dapat tapi tidak menimbulkan trauma. Itu yang konsep diversi yang dikembangkan di dalam suatu peradilan. Karena ini semua anak di bawah umur. Begitu Mbak. Oke, nah kalau misalnya apa yang dilihatnya juga Prof, ketika ini kan terduga pelaku dan juga korban ini membuli korban ya. Ini berada di luar area sekolah meskipun jaraknya juga nggak jauh dari sekolah sebenarnya Prof. Ya, itu hanya sebagai bentuk tanggung jawab. Jadi kalau memang di dalam sekolah, tanggung jawab, sekolah punya tanggung jawab. Tapi karena ini di luar, kan ini merupakan tindak pidana umum, Mbak. Jadi tindak pidana umum tidak menyangkut di sekolah atau di luar sekolah. Di luar sekolah itu kaitannya etik, kaitannya kepantasan, kaitannya tanggung jawab. Jadi disinilah polisi yang mempunyai suatu kewenangan di dalamnya suatu penyelesaian ini. Jadi suatu yang sangat baik sekali, saya kira ini harus segera diselesaikan yang memberikan pelajaran bagi pelaku ataupun sekolah-sekolah lain yang dimungkinkan adanya suatu permasalahan tersebut. Oke, Prof, ini kan korbannya sudah dirawat ya, kemudian juga mengalami trauma. Apakah dengan trauma kemudian juga dengan hasil visum ini sudah cukup membuktikan siapa yang menjadi pelakunya untuk ditetapkan sebagai tersangka, Prof? Atau butuh bukti-bukti lainnya? Saya kira kalau itu lingkupnya adalah anak, apalagi dalam lingkup sekolah, sangat cukup sekali, Mbak. Temannya sudah diperiksa, ada luka yang menyebabkan karirnya kekerasan. Itu kalau kita lihat di dalam suatu undang-undang perlindungan anak, pasal 80, masuk itu bagian pengancaman, penganiayaan, pendurungan. Jadi nggak sulit, karena ini anak. Tadi sampaikan ada yang sampai pembiaran juga. Ini suatu yang sangat luar biasa. Kenapa berarti artinya bisa juga yang anak-anak yang membiarkan melihat itu kejadian itu bisa juga dijerat? Sangat bisa Mbak. Delik pembiaran mengetahui ada suatu kejahatan tapi tidak melaporkan. Disinilah nanti akan dipisah-pisah mana yang sebagai pelaku utama, mana sebagai pembiaran. Motifnya apa? Ini yang perlu sekali. Jadi karena ini anak, kita jangan mencoba pada suatu aspek sistem peradilan nanti diversi, tapi adalah motif. Motif ini sebagai aspek deteren sehingga menjadikan pelajaran bagi kelompok-kelompok anak lain, bagi orang tua, bagi sekolahan. Kalau kita pelajari ini kan kasus ini kan sudah lama sebetulnya, geng-geng itu. Sehingga tidak masuk geng. Ini kan pola lama sehingga sebetulnya bisa tercium Mbak, tidak sampai meledak seperti ini. Kalau geng sendiri itu gimana sih Prof? Artinya bisa disebut sebagai mungkin jangan-jangan ada perencanaan untuk membuli atau gimana itu bisa masuknya Prof? Ya, bagus Mbak Uti. Kalau membuli perencanaan nanti kita lihat suatu proses mekanisme. Adakah dalam suatu geng itu pembulian? Adakah suatu perencanaan? Kalau melihat dari aspek itu kelompok, sepertinya ada perencanaan. Karena korban ini mungkin tidak mau mengikuti kehendak kelompok yang bersangkutan. Sehingga ada pihak-pihak tertentu, mungkin anak yang bersangkutan melakukan sedikit perencanaan lah kemudian pada suatu tindakan pembulian. Karena kalau sudah kelompok suatu geng itu rasa emosionalnya tinggi, yang bersifat istilahnya faktor kriminogen itu bisa tinggi sekali. Lah itu yang sebetulnya bisa dicegah, tapi karena mungkin kelompok besar, lah ini yang terjadi seperti sekarang ini. Dan menindas yang sendirinya ya atau yang kecilnya gitu ya Prof? Iya, itu Mbak Uti. Pakar Hukum Pidana Prof. Ibnu Nugroho, terima kasih untuk ulasannya. Sehat selalu Prof. Matur nuwun.
Usai jeda tetaplah bersama kami di Kompas Petang, saudara. Warga di sejumlah daerah harus rela mengantre panjang demi mendapatkan beras murah dalam sejumlah operasi pasar yang digelar pemerintah. Cawapres Gibran Rakabuming Raka menjawab soal sikap PDI Perjuangan yang menolak Sirekap dalam proses rekapitulasi pemilu 2024. This is my way. Cobain deh. Anak satu minum Ikadril, redakan batuk karena alergi dan influenza, serta legakan pernafasan. Ikadril, ibu senang anak tidur pulas. Hari-hari sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Luwak hitam baru 21. 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. 21. Bubuk kopi lebih kental. Kopi Luwak hitam baru. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua, 100% murni, 100% Indonesia. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Sorry. Di sini kita harus Minum Bodrek Flu dan Batuk Berdah HP dengan 3 oksinya Bodrek, efektif redakan flu batuk dan keluarkan dahak. Bodrek Flu dan Batuk Berdah HP, pas dan efektif tanpa ngantuk. Aku percaya hidup itu penuh beban. Tapi semua berubah karena dia. Dibawa relax aja pakai Telkomsel Lite. 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, dibawa relax aja. Cuacanya. Jangan nyalain cuaca. Kuatin daya tahan tubuh. Minum susu steril 7 kurma. Ada kurma kaya antioksidan, double khasiat. Manisnya pas. Alhamdulillah. Pilih susu steril 7 kurma. 100% produk Indonesia. Enak lagi. Hey guys. Lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. This is my way. Cobain deh. Warga antre panjang saat proses pembelian beras SPHP di Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Warga yang datang sejak pagi hari mengeluhkan sistem pembelian beras SPHP yang dinilai tidak efektif dan menyusahkan warga. Untuk proses pembelian beras, warga harus daftar terlebih dahulu. Warga berharap pemerintah segera menurunkan harga beras di pasaran sehingga warga tidak perlu antre setiap kali ada operasi pasar murah. Besar loh, maksimal pembelian kan 2. Semoga bermanfaat.
Dan sekali lagi, Operasi pasar sembako murah yang digelar Pemkot Surabaya di Pasar Induk Sido Topo diserbu warga. Warga rela antre demi mendapat beras yang dijual di bawah harga pasaran. Beras Bulog 5 kg dijual dengan harga Rp53.500. Menghindari aksi borong beras, pembelian dibatasi maksimal 2 karung atau 10 kg beras setiap warga. Di Matraman, Jakarta Timur, warga mengantre sejak pagi hari untuk membeli beras murah di Bulog atau dari Bulog di kantor Kelurahan Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur. Namun, warga kecewa saat mengetahui beras Bulog yang dijual bukanlah beras premium. Meski begitu, warga tetap membeli beras tersebut karena harganya lebih murah dari harga di pasaran saat ini. Liter biasa di pasaran berapa? 13.000 Mas. 13.000. Iya. Kalau ini? Ini 5 kilo 53.000. Dapat susah apa enggak sih Mbak dapatnya? Ya sebenarnya mungkin banyak proses yang susahnya duit. Oh gitu ya. Ini dibatasin nggak belinya? Dibatasin satu orang satu paket. Capres Ganjar Pranowo menyoroti kenaikan harga beras di pasaran yang menembus angka 19 hingga Rp20.000 per kilogramnya. Ganjar bilang untuk menekan lonjakan harga beras bukan dengan membagikan bansos atau bantuan sosial, melainkan dengan operasi pasar secepatnya. Berasnya mahal, kemarin saya tanya 19.000, ada yang mengatakan 20.000. Mestinya yang dilakukan ya segera operasi pasar. Kalau kemudian bansos untuk menolong masyarakat, itu cerita baik. Ya. Cuman momentum di pemilu akan mendapatkan interpretasi yang berbeda. Kalau concern saya, kalau hari ini cerita beras naik, solusinya bukan bansos, operasi pasar secepatnya. Berita lain, calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjawab singkat soal sikap PDIP yang menolak Sirekap dalam proses rekapitulasi pemilu 2024. Ketika ditemui wartawan di sela-sela kerjanya sebagai Wali Kota Solo, Cawapres Gibran berkomentar soal PDIP yang menolak Sirekap. Gibran bilang jika ada pihak yang merasa menemukan kecurangan saat rekapitulasi pemilu, maka silakan melaporkannya. PDIP menolak hasil Sirekap dari KPU. Kenapa? Karena ini tidak sesuai dengan dianggap masih ada banyak kecurangan. Oh ya udah, kalau ada kecurangan dilaporkan aja, kan sudah ada jalurnya masing-masing. Dalam surat pernyataan poin 4, PDI Perjuangan secara tegas menolak penggunaan Sirekap dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara hasil pemilu 2024 di seluruh jenjang tingkatan pleno. PDIP juga menolak keputusan KPU yang menunda tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat pleno PPK karena membuka celah kecurangan. Indonesia Corruption Watch (ICW) mendorong sistem informasi rekapitulasi elektronik atau Sirekap diaudit menyeluruh. Hal itu disampaikan Kepala Divisi Korupsi Politik ICW, Egy Primayoga, usai menyampaikan surat permohonan informasi publik ke kantor KPU RI Kamis pagi. Menurut Egy, selain diaudit, ia juga meminta KPU terbuka atas masalah Sirekap yang terjadi pada pemilu serentak 2024. Ya, di tengah dugaan kecurangan pemilu yang masif, tentu kami ingin memeriksa apakah betul ada kecurangan yang terjadi melalui sistem informasi rekapitulasi elektronik atau Sirekap. Itu yang ingin kami periksa melalui dokumen yang kami minta kepada KPU. KPU mengklaim Sirekap saat ini lebih baik. Namun KPU menyebut akan segera menjawab surat permohonan informasi publik dari ICW sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dan jika dibandingkan dengan pemilu serentak 2019 yang lalu, hari ini jauh lebih baik dalam KPU membuka informasi seluas-luasnya mengenai hasil penghitungan suara di TPS. Jadi tidak beralasan kalau kami dibilang hari ini lebih buruk. Justru hari ini kami lebih maju karena formulir model C hasil plano sebagai sumber data otentik perolehan suara di TPS untuk seluruh peserta pemilu kami publikasi dan semua masyarakat Indonesia bisa mengakses tersebut. Cawapres Mahfud MD pertanyakan kebenaran Sirekap yang diklaim sudah dilakukan audit oleh lembaga independen. Mahfud meminta keterangan audit yang dilakukan terhadap Sirekap, kapan audit dilakukan, dan apakah memiliki sertifikasi yang bisa dipercayai. Monggo ke Pak Hadi. Sirekap itu kan masih tidak karuan juga. Katanya sudah diaudit oleh yang berwenang. Kapan diaudit dan bentuk seperti apa auditnya tentu ada sertifikasinya ya. Nah kalau memang mau objektif ya audit digital forensiknya itu oleh lembaga independen, oleh para ahli komputer, kan sudah banyak tuh korporasi-korporasi yang bergerak di bidang itu. Karena kesalahannya tuh berulang-ulang sampai hari ini dan terjadi di berbagai tempat. Setelah ini, Tifal Solesa akan hadir menemani Anda di Kompas Petang. Tifal, silakan. Ya, Audrey, keputusan Presiden Jokowi mengajak Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ke dalam kabinet dianggap sebagai langkah menggalang kekuatan politik. Diskusinya akan hadir usai jeda berikut. This is my way. Cobain deh. Paling bener gambarnya, paling bener suaranya, paling bener garansinya. Polytron New Cinemax, satu-satunya TV dengan garansi 5 tahun, termasuk layarnya. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Paket Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Relax aja. Pernah nggak membayangkan nasi uduk yang biasa kita makan tiba-tiba harganya naik? Kok bisa? Banyak peristiwa di dunia yang seolah jauh, tapi ternyata sangat berpengaruh pada keseharian kita. Tapi kita nggak paham. Mata kita tertutup tirai algoritma media sosial. Buka mata. Ada El Nino, sehingga panen padi di seluruh dunia mundur. Gara-gara itu, negara eksportir beras seperti Thailand, India, dan Korsel mengurangi ekspor beras demi menjaga stoknya sendiri. Stok beras nasional yang sebagian berasal dari impor menipis. Harga beras pun melonjak. Udah kebayangkan kenapa harga nasi uduk bisa tiba-tiba naik? Bebaskan diri dari tirai algoritma media sosial ini. Buka mata dengan kompas.id. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan olesternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad Soalnya, Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua, 100% murni, 100% Indonesia. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja.
Sibuk, itu pilihan. Tapi luwak white coffee selalu menemaniku. This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Luwak hitam baru 21. 21. 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. 21. Bubuk kopi lebih kental. Kopi luwak hitam baru. This is my way. Cobain deh. Bertemu kembali saudara, hari pertama kerja sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, Agus Harimurti Yudhoyono langsung memimpin rapat dengan jajaran kementerian. Pada Kamis pagi, AHY tiba di gedung Kementerian ATR BPN dan langsung masuk ke ruang rapat. AHY bilang ingin fokus melanjutkan dan menuntaskan program yang sudah dijalankan menteri sebelumnya. AHY pun membeberkan rencana 100 hari kerja dengan percepatan dan penuntasan program terkait sengketa tanah dengan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Bahwa kami semangatnya adalah melakukan percepatan dan penuntasan segala isu dan permasalahan, termasuk sengketa-sengketa tanah, baik itu individu, korporasi, termasuk juga komunitas. Nah, tapi yang perlu dipahami oleh kita semua, tidak semua bisa diselesaikan secara langsung hanya oleh Kementerian ATR. Banyak singgungannya dengan kementerian-kementerian lain. Jadi ini juga yang menjadi prioritas saya untuk melakukan koordinasi. Sehari setelah dilantik, Menko Polhukam Hadi Cahyanto hari ini bertemu dengan Cawapres Pemilu 2024 Mahfud MD yang ia gantikan sebagai Menko Polhukam. Hadi yang menjalankan tugas mengamankan tahapan Pilpres hingga pelantikan Presiden terpilih menanggapi wacana hak angket yang digulirkan Capres Ganjar Pranowo. Sementara Mahfud mengaku tidak tahu menau manuver partai politik di balik wacana hak angket kecurangan pemilu itu. Menurutnya hak angket urusan partai dan wakilnya di DPR, bukan urusan pasangan calon. Saat ini juga bergulir isu soal hak angket yang akan dinaikkan di DPR. Belum ada. Antisipasinya Pak, untuk gejolak ya, sesuai dengan tugas pokok dari Kemenku aja nanti. Ya, tapi aman damai ini yang kita jaga. Adem ayam nggak? Adem ayam. Saya nggak tahu karena hak angket itu bukan urusan paslon ya, itu urusan partai. Apakah partai itu menggertak apa enggak, saya enggak tahu dan tidak ingin tahu juga. Maka saya enggak ikut-ikut bicara urusan parsel. Berarti tidak berkoordinasi dengan paslon ya, Prof? Enggak ada keharusan. Paslon itu kan di luar partai. Ya, urusannya paslon itu pilpresnya. Kalau politiknya itu kan partai. Partai itu ya DPR. Setelah hampir 10 tahun berada di luar pemerintahan, Partai Demokrat kini kembali ke lingkaran kekuasaan, ditandai dengan dilantiknya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional di Kabinet Jokowi. AHY menyebut Susilo Bambang Yudhoyono bersyukur Demokrat kembali ke pemerintahan. Beliau tentunya juga bersyukur karena ini juga menjadi sebuah momentum Partai Demokrat kembali ke pemerintahan, karena alhamdulillah apa yang kami perjuangkan juga selama ini bisa lebih direalisasikan jika Demokrat bergabung dengan pemerintahan secara langsung, karena kebijakan itu di tangan eksekutif. Walaupun perjuangan parlemen juga sangat penting, tetapi dengan demikian ini menjadi langkah baru bagi kami semua keluarga besar Partai Demokrat untuk berkontribusi dalam pemerintahan. Presiden Jokowi menegaskan tidak ragu memilih AHY masuk ke kabinet di sisa masa jabatannya. Jokowi menilai AHY punya pengalaman penting menangani manajemen pemerintahan. Beliau juga alumni Akademi Militer Akmil, juga ada pendidikan di Nanyang University, di Harvard University, di Webster University. Saya kira saya tidak ragu memberikan tempat
untuk Kementerian ATR BPN karena ini urusan manajemen. Saya kira beliau akan sangat siap. Ya. Saat AHY dilantik, sejumlah menteri dari PD Perjuangan tidak tampak hadir. Hanya terlihat dua menteri, yakni Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Sementara, Capres yang diusung PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menilai penunjukan menteri adalah hak prerogatif Presiden, meskipun tidak dapat dipungkiri bergabungnya AHY di Kabinet sebagai kompensasi karena Demokrat bergabung di koalisi Prabowo Gibran. Ya, itu hak prerogatif Presiden, dan ada kursi menteri kosong saya kira diisi, ini proses biasa saja. Oh enggak, kalau itu udah pasti, kan mereka sekarang sudah dalam koalisi. Jadi sebenarnya meresmikan saja dan mengkompensasi dalam bentuk jabatan gitu ya. Saya kira itu bagus. Ya buat saya dua-duanya teman saya, selamat bekerja gitu. Dengan bergabungnya AHY dan Demokrat ke lingkaran Jokowi, banyak pihak menilai hal ini adalah langkah Jokowi mengamankan transisi keberlanjutan di pemerintahan selanjutnya. Tim Liputan, Kompas TV. Beliau komandan saya. Jangan lapor saya. Beliau komandan saya. Kami bahas langkah Jokowi menarik AHY ke dalam kabinet bersama dengan para narasumber. Bergabung lewat sambungan dalam jaringan, politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira dan juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Sementara itu di studio juga sudah hadir Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Alfian Malarangan. Selamat sore, Bapak-Bapak sekalian. Selamat sore. Terima kasih semuanya sudah hadir bersama kami. Oke, saya ke Bung Andre dulu kalau begitu. Bung Andre, masuknya AHY di kabinet, apakah sebelumnya Pak Jokowi sempat ngobrol ke PDIP tentang niatan itu? Waduh, saya nggak tahu Mas, kalau itu kita lagi fokus di dapil, masih di dapil ini. Oke. Tapi dengan masuknya AHY ini merasa terusik tidak bagi PDIP? Wilayah hak prerogatif Presiden bisa memutuskan kapan aja dan siapa saja mau diputuskan, itu hak prerogatif Presiden. Sehingga saya kira juga ya apa yang sudah diputuskan ya itu adalah wilayah Presiden untuk memutuskan itu gitu. Tapi berada di luar pemerintahan hampir 10 tahun terus tiba-tiba di ujung pemerintahan Jokowi masuk, itu gimana PDIP menangkap itu? Biasa aja, dan selama ini juga Pak Jokowi Presiden berkomunikasi dengan Pak AHY juga dengan Pak SBY. Memang dulu tidak, tapi sekarang situasinya berubah. Tentu Pak Jokowi menghitung untuk ke depan memerlukan dukungan lebih banyak, meskipun waktunya tinggal 9 bulan lagi. Tapi ya saya kira bukan hal yang luar biasa untuk ya ada reshuffle, ada posisi baru untuk teman koalisi baru, saya kira hal yang biasa. Dengan alasan untuk sama-sama membangun bangsa, jadi hal yang wajar menurut PDIP kalau ada Demokrat bergabung di pemerintahan Jokowi? Ya kan selalu seperti itu, mana ada yang orang masuk kabinet untuk merusak bangsa kan? Pasti semua juga bicara untuk membangun bangsa, dan itu hal yang wajar dan seharusnya gitu. Oke, tapi di sisi lain Bang Andi, kemarin kepada Kompas TV Pak Komarudin Watubun bilangnya bahwa ini jelas lah kalau bukan bagi-bagi kue kekuasaan, apalagi alasannya begitu. Merespon itu gimana? Kami sendiri baru tahu tiba-tiba diberikan tawaran untuk jadi menteri Mas AHY-nya. Kami nggak berpikir untuk menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Pak Jokowi. Kami adalah bagian dari koalisi Indonesia Maju, pimpinan Pak Prabowo Subianto. Jadi dalam konteks pemerintahan 2024 sampai 2029. Jadi yang pikiran kami kalau kami masuk ke dalam pemerintahan pada konteks 2024 2029. Tapi tiba-tiba ada tawaran dari Pak Presiden Jokowi, dan mungkin karena membutuhkan dukungan dari Partai Demokrat, ya, dan bagi kami kalau ada panggilan negara, ya tentu saja kita sambut dengan baik. Semacam bonus atau dan kemudian baru gitu. Tapi sebelum itu juga kan kami juga Mas AHY juga bertemu dengan Pak Prabowo bagaimana, dan kemudian pada saat itu berkonsultasi dengan Pak Prabowo mendorong untuk masuk dalam pemerintahan Pak Jokowi. Jadi dan Pak SBY juga merestui, ya kloplah kita masuk. Kebetulan posisinya juga Menteri ATR ini menteri yang pada dasarnya kementerian yang non politik.
lebih bersifat pelayanan sertifikasi tanah, pelayanan pemetaan tanah, pelayanan sengketa tanah, pelayanan untuk ya terutama untuk menghadapi mafia tanah. Jadi ini juga yang pas lagi pula, kita tidak menggeser seseorang. Kebetulan posisi itu kosong, yang Pak Hadi jadi Menko Polhukam, kemudian tempat itu kosong. Jadi saya rasa kami berpikir ini hal yang baik dan kami siap untuk menjadi bagian dari pemerintahan Pak Jokowi, Presiden Jokowi. Dulu kami konsisten selalu sebagai oposisi di luar pemerintahan. Dan sebagai oposisi kami menjadi oposisi yang loyal dalam sistem demokrasi. Sekarang kami berada dalam koalisi pemerintahan. Daripada beberapa partai-partai lain yang di dalam pemerintahan tapi perilakunya rasanya seperti oposisi. Siapa tuh? Siapa maksudnya? Diarah ke siapa? Tapi itu adalah ya kebijakan partai masing-masing. Kami selalu konsisten. Kalau di luar pemerintahan kami oposisi. Di dalam pemerintahan kami punya tugas adalah mengawal pemerintahan Pak Jokowi sampai selesai masa jabatannya, walaupun tinggal 7-8 bulan. Tahan dulu di situ. Tapi pertanyaannya, apakah ini bonus seperti pertanyaan saya sebelumnya? Apakah ini dianggap sebagai bonus untuk bisa menghalau hak angket yang lagi banyak dibahas di beberapa kalangan begitu, terutama dari pasangan nomor 3? Oh, kami nggak pernah merasa itu bonus karena nggak pernah berpikir soal ini. Yang kemudian yang terjadi kalau soal hal angket, memang kami sependapat dengan pikiran bahwa pandangan kami bahwa urusan sengketa pemilu ranahnya di Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau ada masalah-masalah tentang kecurangan atau anggapan tentang kecurangan, ajukan ke Mahkamah Konstitusi dengan bukti-bukti yang cukup. Bukan ranah di dalam dia tarik ranah politik di parlemen lalu bikin hak angket. Itu kami itu tidak, memang sudah sepakat dalam pandangan semacam itu. Mas Burhan, kalau Anda mempersepsikannya atau menilainya ini membawa AHY masuk ke pemerintahan di sisa masa pemerintahan Jokowi ini, apakah sebatas untuk menghilangkan bayang-bayang Megawati dan PDIP bagi Jokowi atau ada hal lain? Ya, begini Tifal ya, kalau kita lihat berapa kali Presiden Jokowi melakukan reshuffle, itu hitungan saya sudah 9 kali. Dan menurut saya termasuk presiden dengan frekuensi reshuffle paling sering. Nah, meskipun tadi kita sudah bahas, sisa masa jabatan beliau hanya kurang lebih sekitar 8 bulan lagi. Nah, pertanyaannya apa yang membuat Partai Demokrat masuk dalam skenario koalisi pemerintahan Jokowi yang tinggal beberapa bulan lagi? Saya kira faktor politik tidak bisa diabaikan di sini, yaitu seiring dengan hubungan panas dingin Presiden Jokowi dengan PD Perjuangan, terutama pasca Pilpres. Ya, sebelum Pilpres pun sudah terasa, dan itu membutuhkan semacam rekalkulasi strategi berkaitan dengan postur koalisi. Karena kalau misalnya PD Perjuangan keluar atau tetap di dalam, tetapi secara politik mengambil sikap kritis terhadap pemerintahan, maka perlu ya mitra koalisi baru untuk menandingi inisiasi atau manuver politik di parlemen. Salah satunya adalah usulan berkaitan dengan hak angket. Karena bagaimanapun PD Perjuangan adalah partai dengan kursi terbesar, dan kalau misalnya PD Perjuangan punya inisiatif atau manuver politik yang berbeda dengan kekuasaan, itu dampak politiknya sangat terasa. Dan karenanya perlu mitra koalisi baru untuk menandinginya. Dan Partai Demokrat masuk dalam skenario itu. Pertanyaan berikutnya muncul karena ini kan posisi Demokrat di awal 2019 bukan pihak yang memperjuangkan Presiden Joko Widodo saat itu, tapi kemudian dengan kehadiran Mas AHY di dalam kabinet, apakah ini juga mengancam posisi menteri-menteri yang berasal dari kalangan PDI Perjuangan, dan apakah ada niatan juga dari PDIP untuk menarik menteri-menterinya di dalam kabinet? Jawabannya nanti ya Bapak-bapak, kita akan lanjutkan diskusi usai jeda berikut ini. Paling benar gambarnya, paling benar suaranya, paling benar garansinya. Polytron New Cinemax, satu-satunya TV dengan garansi 5 tahun, termasuk layarnya. Aku pilih Morinaga, karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya, serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Hari-hari
Sibuk, itu pilihan. Tapi luwak white coffee selalu menemaniku. This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Luwak hitam baru 21. 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. 21. Bubuk kopi lebih kental. Kopi luwak hitam baru. Kenapa aku pilih le mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, le mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le mineral. Pas aku coba le mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena le mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le mineral. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, dibawa relax aja. Hey guys. Lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. cuacanya. Jangan nyalain cuaca. Kuatin daya tahan tubuh. Minum susu steril 7 kurma. Ada kurma kaya antioksidan, double khasiat. Manisnya pas. Alhamdulillah. Pilih susu steril 7 kurma. 100% produk Indonesia, enak lagi. Masih berdiskusi bersama dengan para narasumber. Bung Andre, dengan hadirnya Mas Ahaye dalam kabinet, apakah ada rencana atau ancang-ancang PDIP akan keluar dari kabinet nih? Bung Tifal, tadi yang menyambung apa yang disampaikan oleh Bung Andi tadi, sebenarnya reshuffle ini dengan masuknya Pak Ahaye, yang perlu tuh Pak Jokowi, bukan Demokrat, bukan Mas Ahaye. Jadi karena memang tidak berpikir, jadi berpikirnya bahwa kalaupun berkoalisi itu koalisi Indonesia Maju. Jadi memang yang perlu tuh Pak Jokowi, bukan Demokrat gitu. Tapi ya kebetulan ada kosong ya diisi gitu. Jadi ya itulah situasi yang ada. Kalau kita lihat real politiknya kan seperti itu gitu. Tapi kalau kemudian sikap PDIP kemudian gimana? Tidak ada hubungannya juga dengan PDI Perjuangan. Memang tidak terusik sama sekali. Masa iya sih kalau udah ada pihak yang tidak berjuang awal-awal waktu mengusung nama Jokowi Ma'ruf, terus tiba-tiba di akhir masuk begitu, nggak merasa terusik tuh, Bang? Nggak ada hubungan dengan PDI Perjuangan kan. Itu tadi yang seperti yang Bung Andi sampaikan tadi gitu. Yang perlu tuh Pak Jokowi gitu, bukan Demokratnya. Dan Demokratnya juga ya senang-senang aja dengan masuknya, karena mungkin kebutuhan Pak Jokowi secara politik ya, sehingga dikasihlah ketika ada kesempatan jabatan yang kosong di kabinet, kenapa tidak gitu kan. Jadi kalau di mata Anda perlunya apa di mata Jokowi, untungnya gimana menurut Anda, Bang Andre? Kenapa? Untungnya apa menurut Anda, Bang Andre, dengan hadirnya Jokowi, hadirnya Demokrat ini bagi Jokowi menurut Anda? Saya kira kalau kita lihat tadi dari apa yang disampaikan oleh Bung Andi tadi kan, bahwa yang untung tuh Pak Jokowi. Dengan demikian kan ya secara politis seperti yang juga disampaikan oleh Mas Burhan tadi gitu. Mungkin Pak Jokowi agak kurang percaya diri dengan situasi sekarang gitu, sehingga perlu ada tambahan kekuatan. Oke, Mas Burhan, dipandang oleh Bung Andre nampaknya Pak Jokowi kurang percaya diri. Anda merasa demikian juga?
Begini Tifal ya, kalau kita hitung sekarang itu ada 82% kekuatan partai yang mendukung Presiden Jokowi. Nah, dari 9 partai di parlemen, 7 ikut membentuk dan mengawal secara politik kekuatan presiden di parlemen. Nah, dari 7 partai itu PDI Perjuangan adalah pemegang kursi terbesar yang bisa jadi mengambil sikap politik yang berbeda dengan Presiden Jokowi. Dan kalau misalnya itu diikuti oleh partai-partai lain yang mendukung paslon 01 dan 03, seperti Nasdem, PKB, dan P3, maka kekuatan politik Presiden Jokowi yang ada di parlemen itu menjadi di bawah 50%. Hitung-hitungnya sesederhana itu. Ya. Nah, karenanya Presiden Jokowi mengambil langkah gesit dengan menarik Partai Demokrat masuk dalam skenario baru koalisi pendukung pemerintah, plus mengajak makan malam Surya Paloh. Dugaan saya sebentar lagi Muhaimin Iskandar juga diajak makan malam tuh. Itu dalam rangka rekalkulasi politik pasca Pilpres. Yang memang harus diantisipasi kalau misalnya hak angket kecurangan pemilu 2024 bergulir dan PDI Perjuangan mampu menarik partai lain pendukung 01 atau 03, itu juga akan membahayakan stabilitas politik pemerintahan Jokowi di 8 bulan sisa masa pemerintahannya. Kira-kira begitu. Nah, menurut saya masuknya Partai Demokrat itu justru menunjukkan hubungan PDI Perjuangan dengan Presiden Jokowi yang tidak baik-baik saja. Karena kita tahu antara Partai Demokrat dengan PDI Perjuangan punya sejarah masa lalu yang tidak harmonis juga. Gitu loh. Jadi menurut saya ini malah menunjukkan betapa sinyalemen berkaitan dengan hubungan kedua tokoh, Ibu Mega dengan Presiden Jokowi yang panas dingin sejak Pilpres itu kembali memanas, terutama termasuk masalah tidak semua menteri dari PDIP yang tidak semuanya hadir dalam pelantikan waktu itu. Oh, saya tidak tahu ya, jangan-jangan memang tidak ada undangan. Kan bukan hanya Menteri PDI Perjuangan yang tidak hadir, Pak Muldoko juga tidak hadir. Gitu. Oke, kalau gitu Bung Andi, saat akhirnya AHY masuk atau diajak masuk ke dalam kabinet itu deal-dealannya gimana sih sebetulnya? Nggak ada deal-dealan ya khusus, karena kan Mas AHY juga tidak tahu, dipanggil ke istana, kemudian Selasa pagi ketemu, berikan tawaran, sehingga kemudian dan katanya mau dilantik besok, tapi Mas AHY minta ketemu dulu dengan Pak Prabowo, dan Pak Prabowo justru mendorong untuk masuk, sehingga itulah yang terjadi. Yang penting bagi kita karena memang pemilu sudah selesai, sehingga saatnya anak-anak bangsa bersatu untuk membangun bangsa ini. Kebetulan kemudian Presiden mengajak Mas AHY Demokrat masuk dalam kabinet, ya kita terima. Dan alhamdulillah dengan begitu kita sekarang bisa satu kabinet dengan PDIP. Bakal ada itu juga menarik juga dengan PDIP. Bagi kami ketika kami masuk dalam pemerintahan, kami profesional. Tentu saya siap bekerja sama dengan semua anggota kabinet, pembantu presiden lainnya. Ya toh, walaupun saya juga ingin melihat nanti wajahnya Pak Muldoko masuk dalam kabinet sama-sama dengan AHY di situ. Saya melihat wajahnya, dia melihat bagaimana orang yang mau dia dongkel, mau dia begal partainya, tiba-tiba satu kabinet dengan dia. Kita lihat mana yang senyumnya tulus. Dan itu mengantarkan agar mimpi Pak SBY ini bisa terwujud satu gerbong itu. Ini siapa tahu kan, kalau di PDIP sebenarnya kami nggak ada masalah. Mas Ganjar itu kami juga dukung sama-sama jadi gubernur di Jawa Tengah. Intinya bahwa ketika kami masuk dalam kabinet, kami siap untuk mengawal pemerintahan Presiden Jokowi sampai akhir masa jabatannya dan bekerja sama dengan semua komponen yang ada di kabinet, termasuk dengan teman-teman di PD Perjuangan dan sebagainya dan yang lain-lain. Kalau gitu, Mas Burhan, tadi sempat saya gantung pertanyaannya itu. Ada potensi tidak dengan masuknya AHY ke dalam kabinet ini membuat menteri dari PDI Perjuangan keluar dari kabinet segera mungkin? Saya kira tergantung konstelasi politik pasca Pilpres. Jadi kalau misalnya hubungan antara Presiden Jokowi dengan Ibu Mega makin memanas, bukan tidak mungkin ya PDI Perjuangan mengambil langkah drastis semacam itu. Termasuk juga tergantung apakah hak angket yang digagas oleh sebagian anggota PDI Perjuangan, termasuk juga disampaikan oleh Mas Ganjar, itu mendapatkan sambutan dari partai-partai di parlemen. Kalau misalnya sambutannya itu dingin, itu mungkin PDI Perjuangan akan tetap bertahan
di kabinet. Tetapi kalau sambutannya itu antusias, termasuk mendapatkan dukungan dari partai-partai pendukung paslon 01, bisa jadi terjadi hubungan yang lebih memanas antara PDI Perjuangan dengan Presiden Jokowi. Tetapi kalau ternyata tidak terjadi, ya kemungkinan hubungannya akan mendingin, minimal sampai sampai pemerintahan Presiden Jokowi habis. Oke. Ada mimpi juga kan kalau kita ingat waktu itu Bung Andre, mimpi Pak SBY bahwa satu gerbong begitu. Gimana memastikan bahwa sisa pemerintahan ini bakal tetap berjalan begitu, sekalipun AHY masuk ke dalam pemerintahan, Bung Andre? Kalau pemerintahan berjalan kan ada presiden, ada menteri-menteri, ya itu berjalan pemerintahan gitu, bukan karena ada mimpi dari Pak SBY. Pak SBY ya punya. Saya kira ya pemerintahan itu berjalan ya setelah pemilu, pemerintahan berjalan seperti biasa, dan sekarang pun kita lihat bahwa ya tiap menteri menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing gitu. Jadi tidak ada hal yang luar biasa gitu dari peristiwa-peristiwa ini. Oke, tanggapan dikit nih, Mas. Kan bagus itu mimpi itu. Boleh dikata sebagian sudah seperti terjadi kan, sama-sama naik kereta api, tapi kemudian berhenti di Solo, Pak Jokowi berhenti di Solo, Ibu Megawati lanjut ke Blitar, karena ke Pacitan tidak ada kereta api, ya barangkali mampir di Solo lalu kemudian baru belakangan ke Pacitan. Tapi intinya bahwa kan ini sesuatu yang mimpi yang bagus, dan kalau itu jadi kenyataan semua anak bangsa bisa bekerja sama satu dengan lain, kan pemilu sudah selesai. Nanti kita menunggu pemerintahan baru yang dengan presiden terpilih nantinya. Insya Allah Presiden Prabowo Subianto. Tentu saja pada saat itu kan ada konstelasi baru lagi, hasil pemilu juga legislatif juga kan, parlemennya juga ada konstelasi baru, dan tentu ada dinamika baru. Tapi kami sekarang ini masuk dalam pemerintahan Presiden Jokowi sampai akhir masa jabatan, insya Allah konsisten. Oke. Terakhir, Mas Burhan, singkat saja. Apakah ini bisa dibilang sebagai cara Jokowi untuk menekan PDIP dan ancang-ancang untuk bisa mengajak parpol lain untuk bergabung dalam kabinet yang tersisa sekarang ini di Jokowi? Soal siapa menekan siapa dalam politik kan tidak jelas ya. Yang jelas adalah ada power game, ya. Ada power game antara Presiden Jokowi dengan Ibu Mega, dan menurut saya tidak bisa dilepaskan dari konteks Pilpres. Dan kalau misalnya partai-partai pendukung paslon 01 dan 03 yang kemarin mendukung calon presiden yang tidak di-endorse baik secara implisit atau eksplisit oleh Presiden Jokowi, mengikuti langkah Presiden Jokowi kembali, artinya mereka tetap loyal berada dalam pemerintahan, kemungkinan Presiden Jokowi akan menghabiskan masa jabatannya dengan tenang. Tapi kalau misalnya ya Nasdem, PKB, P3 ikut langkah PDI Perjuangan, maka hubungan atau tensi politik antara parlemen dengan pemerintah akan jauh lebih memanas ketimbang yang kita saksikan 4 tahun terakhir. Jadi sangat tergantung oleh konstelasi yang berkembang, terutama penyikapan pasca Pilpres. Oke, baik. Mas Andi Malarangeng, terima kasih. Bung Andreas, terima kasih. Mas Burhan juga terima kasih sudah hadir dalam diskusi kali ini. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Informasi berikutnya akan hadir usai jeda dengan pendampingan petugas Kementerian P3A. Polisi memeriksa siswa SMA Binus terduga pelaku perundungan yang melibatkan anak artis. Kami segera kembali. Aku percaya hidup itu penuh beban. Tapi semua berubah karena dia. Di bawah Relax aja pakai Telkomsel Lite. 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Relax aja. Hari-hari sibuk, itu pilihan. Tapi luwak white coffee selalu menemaniku. This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of luwak hitam baru 21. 21. 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. 21. Bubuk kopi lebih kental. Kopi luwak hitam baru. Selamat datang, silakan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala?
Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkak yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Hey guys. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying, si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibakterial plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkak yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua, 100% murni, 100% Indonesia. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkak yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Bertemu kembali, polisi memeriksa sejumlah pelaku perundungan di SMA swasta Serpong, Tangerang Selatan, Banten yang melibatkan anak artis. Ini adalah pemeriksaan perdana para pelaku perundungan yang melibatkan anak artis setelah polisi menaikkan kasus ke tahap penyidikan. Para terduga pelaku diperiksa sebagai saksi dalam pemeriksaan. Pelaku didampingi oleh orang tua perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Komisioner KPAI. Kami harus menyamarkan identitas terduga pelaku dan orang tua karena masih di bawah umur. Dalam pemeriksaan itu, polisi turut melibatkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kementerian P3A dan KPAI karena terduga pelaku perundungan yang melibatkan anak artis ini masih di bawah umur. Perwakilan kementerian menjelaskan kedatangannya kali ini mengawal proses pemeriksaan serta memastikan hak terduga pelaku maupun korban terpenuhi. Seperti kita tahu, hari ini kan memang ada pemeriksaan terhadap anak-anak, saksi ataupun terduga pelaku, dan kami harapkan hari ini bisa berjalan dengan lancar prosesnya semua, dan hak-hak anak dalam hal ini kita pastikan agar mereka tetap mendapatkan pendampingan juga di dalam proses pemeriksaan. Ya, hari ini masih pemeriksaan, masih BAP ya. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda Cirebon, Jawa Barat sepanjang Rabu kemarin membuat sejumlah pohon berukuran besar tumbang menutupi akses jalan. Laporan lengkapnya sebentar lagi. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya
supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua, 100% murni, 100% Indonesia. Dulu, aku percaya hidup itu penuh beban. Tapi, semua berubah karena dia. Di bawah relax aja pakai Telkomsel Lite. 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah relax aja. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Hey guys. Hey, lihat aku. Putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Sorry. Di sini kita flu batuk. Minum Bodrek Flu dan Batuk Berdah HP. Dengan 3 oksinya Bodrek, efektif redakan flu batuk dan keluarkan dahak. Bodrek Flu dan Batuk Berdah HP, pas dan efektif, tanpa ngantuk. Dulu, aku percaya hidup itu penuh beban. Tapi, semua berubah karena dia. Di bawah relax aja pakai Telkomsel Lite. 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah relax aja. Pernah nggak membayangkan nasi uduk yang biasa kita makan tiba-tiba harganya naik? Kok bisa? Banyak peristiwa di dunia yang seolah jauh, tapi ternyata sangat berpengaruh pada keseharian kita. Tapi kita nggak paham. Mata kita tertutup tirai algoritma media sosial. Buka mata. Ada El Nino. Sehingga panen padi di seluruh dunia mundur. Gara-gara itu, negara eksportir beras seperti Thailand, India, dan Korsel mengurangi ekspor beras demi menjaga stoknya sendiri. Stok beras nasional yang sebagian berasal dari impor menipis. Harga beras pun melonjak. Udah kebayangkan kenapa harga nasi uduk bisa tiba-tiba naik? Bebaskan diri dari tirai algoritma media sosial ini. Buka mata dengan kompas.id. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda Cirebon, Jawa Barat sepanjang Rabu kemarin membuat sejumlah pohon berukuran besar tumbang menutupi akses jalan. Anda melihat video saat hujan deras dan angin kencang menerjang Cirebon Rabu kemarin. Pohon tumbang menutup total akses jalur utama Pantura Jawa menuju Jakarta. Warga bersama petugas berusaha memotong pohon sambil mengatur arus dengan rekayasa lawan arah atau kontraflow. Selain menutup akses, pohon tumbang juga menimpa rumah warga. Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin bilang pemerintah menetapkan status tanggap darurat atas peristiwa puting beliung yang menerjang Bandung dan Sumedang pada Rabu sore kemarin. Sejumlah kerusakan usai peristiwa puting beliung tampak melanda Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Kerusakan tampak mulai dari bangunan di pinggir jalan, kerusakan tiang listrik hingga kondisi pabrik di Ranca Ekek yang porak-poranda. Pemerintah setempat menetapkan status tanggap darurat dan akan menanggung biaya pengobatan para korban. Kejadian 15.30. Pak Bupati Sumedang akan segera menetapkan tanggap darurat. Jadi untuk perumahan rusak bisa dibantu melalui BTT-nya Sumedang. Dan tidak ada korban jiwa. Nah untuk yang perusahaan yang mengalami kerusakan, Bupati Sumedang akan bicara dengan Apindo dan juga dengan ada 14 perusahaannya. 14 perusahaan yang mengalami kerusakan. Ya.
Di sisi lain, Kapolresta Bandung meninjau lokasi terdampak puting beliung di Desa Nanjung Mekar, Kecamatan Ranca Ekek. Polisi meminta warga terdampak untuk mengungsi menghindari potensi korban susulan. Perkembangan seputar pemilu bisa Anda simak dalam program kami berikutnya. Demikian Kompas Petang untuk edisi kali ini. Saya Tifal Solesa. Dan saya Audrey Chandra, berterima kasih. Sampai jumpa lagi besok. Terima kasih. Anda telah menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh This is my way. Cobain deh. Ini apa Pak? Caleg pilihan rakyat pemilu Indonesia 2024. Iya, program kerja sebar tawa se-Indonesia. Kesehatan lansia. Wow. Wah, itu gratis pengobatan. Gratis tuh Pak ya? Gratis, itu pijit. Oh, pijit. Pijit bel. Bang Omeng sendiri alasannya maju kenapa Bang? Ya karena di belakang tembok. Nomor 10. bersama komedian Komeng dalam Rosi, Politik Uhuy Komeng, Kamis 22 Februari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Selamat petang saudara, wacana pembentukan kementerian yang mengurusi program makan siang gratis mencuat. Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka mengaku sudah berdiskusi dengan Prabowo Subianto. Lalu seperti apa skema dari kementerian ini? Kami bahas bersama sorotan lainnya terkait hak angket kecurangan pemilu. Inilah Sapa Indonesia Malam untuk Anda saudara, bersama saya Cindy Sisterani. Dan saya Liviana Cerlisa. Kita mulai Sapa Indonesia Malam. Cawapres nomor urut 2 yang juga Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka, mengaku sudah berdiskusi dengan Prabowo Subianto terkait pembentukan kementerian yang mengurusi program makan siang gratis. Gibran bilang hari ini akan kembali berdiskusi dengan sang capres Prabowo Subianto terkait pembentukan kementerian tersebut. Sebelumnya pasangan Prabowo Gibran mengusung program makan siang dan susu gratis saat kampanye. Berikan tepuk tangan sekali. Tahu ya, makasih ya. Apa aja yang dibahas Mas? Ya, beberapa hal ya. Makasih, malam ini ya. nanti berarti Mas. Selain program makan gratis apa Mas yang dibahas Mas? Ya nanti ya. Bun ge, makasih ge. Nanti saya update lagi. Konsepnya gimana Mas nanti Mas? Makasih. Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka berencana membentuk Kementerian Koordinator Kemenko baru untuk mengurus program makan siang dan susu gratis. Kemungkinan membuat Kemenko baru untuk program itu diungkap Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Budiman Sujatmiko. Menurut Budiman, program makan siang gratis memerlukan pendekatan khusus sehingga diperlukan Kemenko khusus untuk menanganinya. Budiman mengakui wacana ini terus bergulir, namun jika tidak memungkinkan maka penanganan akan diserahkan ke Kemenko yang sudah ada. Seperti dikutip dari Tempo.co terkait program makan siang dan susu gratis, Budiman Sujatmiko menyebut memerlukan pendekatan khusus agar terlaksana, maka tidak tertutup kemungkinan dibentuk Kemenko khusus untuk program ini.
Merujuk kutipan Budiman Sujatmiko dari TKN Prabowo Gibran, program di laman tempo.co bahwa makan siang dan susu gratis bagi siswa sekolah per tahun membutuhkan beras sekitar 6,7 juta ton, sementara kebutuhan daging ayam per tahun mencapai 1,2 juta ton dan daging sapi 500.000 ton. Sementara kebutuhan ikan dan sayur mayur diperkirakan mencapai 1 juta ton per tahun. Untuk program susu gratis kebutuhannya sekitar 4 juta kiloliter per tahun. Perkiraan biaya makan siang gratis per porsi sekitar 10 hingga 30 ribu rupiah. Sementara biaya susu gratis kali saji sekitar 3 hingga 5 ribu rupiah. Jika diperkirakan total siswa yang menerima program makan siang gratis mencapai 47,5 juta siswa merujuk pada data Kementerian Pendidikan, maka total anggaran yang diperlukan per tahun mencapai 148,4 triliun hingga 399 triliun. Bagaimana perbandingannya dengan anggaran subsidi kesehatan? Merujuk informasi APBN 2024 di Kementerian Keuangan, total anggaran subsidi kesehatan 2024 sebesar 187,5 triliun. Sementara total anggaran untuk subsidi energi pada 2024 sebesar 189,1 triliun. Menurut Edi, TKN akan mempertimbangkan pembiayaan program makan siang gratis dengan mengevaluasi pemberian subsidi energi. Pihak yang menanyakan apakah benar Pak Prabowo dan Mas Gibran akan memangkas subsidi BBM. Subsidi energi saat ini nilainya 350 triliun rupiah. Tahun lalu 500 triliun rupiah. Dari 350 triliun rupiah, subsidi energi terbesar adalah untuk Pertalite dan untuk LPG 3 kg. Padahal 80% pengguna dan penikmat LPG 3 kg dan Pertalite adalah masyarakat mampu. Oleh karena itu kita akan evaluasi, kita akan lakukan pendataan. Nah, efisiensi yang dihasilkan itu merupakan penghematan APBN, di mana penghematannya itu bisa dipergunakan untuk membiayai program-program APBN yang lain. Cawapres Gibran Rakabuming Raka berencana menemui Capres Prabowo Subianto membahas program dan roda pemerintahan termasuk membentuk kementerian baru. Informasi lebih lengkap kita sapa jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano dari Kertanegara Kebayoran Baru Jakarta. Sisko, di Solo, Gibran sebut kembali akan menemui Prabowo untuk membahas program saat kampanye, termasuk makan siang gratis, pembentukan kementerian baru. Jadi seperti apa sebetulnya rencana pembentukan kementerian baru khusus ini? Ya, kalau berdasarkan informasi yang didapatkan dari tim pemenangan nasional ataupun juga TKN Prabowo Gibran, sebenarnya Livi dan juga saudara, Budiman Sujatmiko ini menjelaskan akan dibentuk Kemenko ataupun juga Badan Gizi Nasional seperti itu untuk mewujudkan salah satu kemudian program kampanye yang dijanjikan sebelum pemilihan umum 2024 yang lalu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya tidak hanya makan gratis saja, Livi dan juga saudara, ada sejumlah hal kemudian yang dijanjikan Prabowo Gibran ataupun juga pasangan paslon nomor urut 2, yaitu mulai dari makan siang gratis, ada juga gaji ASN, TNI, Polri dan juga pejabat naik, memperbaiki tata kelola utang negara, anggaran dana desa naik, tekan impor BBM atau swasembada BBM, dan juga kredit startup. Inilah kemudian sejumlah hal yang menjadi highlight kemudian yang dijelaskan dalam program kampanye. Namun memang kalau kita mengacu pada beberapa waktu yang lalu ketika TKN Prabowo Gibran yang menjelaskan, yang kemudian menjadi highlight ataupun yang saat ini menjadi prioritas ataupun yang utama ada terkait masa pemberian makan dan juga susu gratis kepada anak Indonesia. Nah, kalau kami lihat ataupun juga kami pantau untuk pergerakannya sendiri, terakhir memang informasi yang didapatkan memang sudah bergerak seperti itu untuk calon wakil presiden nomor urut 2 yaitu Gibran Rakabuming Raka. Namun memang beliau juga dirinya juga mengungkapkan akan mengupdate ataupun juga menginformasikan kepada awak media di mana kemudian lokasi pastinya, apakah di Solo ataupun juga Jakarta. Nah, kalau kita lihat ataupun juga dipantau di Kertanegara 4 ataupun juga kediaman Prabowo saat ini terpantau lengang ataupun juga sepi, tidak ada penjagaan ataupun juga aktivitas tanda-tanda
media ataupun juga pergerakan awak media ataupun juga pergerakan dari TKN seperti itu yang berada di Kertanegara. Begitupun kalau kami pantau di 200 meter di sebelah kiri kami ataupun juga di tempat media center tidak ada pergerakan seperti itu. Nah, inilah kemudian yang masih kami nantikan ataupun juga gali informasinya apa kemudian yang menjadi fokus pembahasan antara capres dan juga cawapres pasangan calon nomor urut 2 ini di antara keduanya. Apakah ini benar-benar hanya membahas masalah program kampanye makan dan susu, pembagian susu gratis, ataupun juga membahas untuk kementerian yang kemudian akan menaungi dari program ataupun janji kampanye tersebut. Sehingga memang masih kami nantikan kapan itu rencananya akan dilakukan. Namun hingga saat ini setidaknya pada pukul 17:40 waktu Indonesia Barat ini masih belum ada pergerakan sama sekali, khususnya di Kertanegara, di Kebayoran Baru, Jakarta. Livi. Baik, Sisko, terima kasih atas informasi Anda langsung dari depan kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta. Saudara, hari pertama bekerja sebagai Menteri, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggelar rapat dengan jajaran pimpinan Kementerian ATR BPN. AHY menargetkan percepatan penyelesaian kasus sengketa tanah, baik individu, korporasi, maupun komunitas. AHY menyatakan akan mempercepat pencapaian target-target yang ditetapkan Menteri sebelumnya. AHY berharap semua target dapat dicapai dalam waktu 8 bulan. Menurut AHY, tidak semua masalah bisa diselesaikan langsung oleh Kementerian ATR karena bersinggungan dengan kementerian lain. Selain itu, AHY juga akan berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga lain. Rapat secara terbatas itu, semua target itu bisa dicapai 8 bulan terakhir ini. Jadi saya baru hanya bisa menjelaskan di kesempatan ini bahwa kami semangatnya adalah melakukan percepatan dan penuntasan segala isu dan permasalahan, termasuk sengketa-sengketa tanah, baik itu individu, korporasi, termasuk juga komunitas. Nah, tapi yang perlu dipahami oleh kita semua, tidak semua bisa diselesaikan secara langsung hanya oleh Kementerian ATR. Banyak singgungannya dengan kementerian-kementerian lain. Jadi ini juga yang menjadi prioritas saya untuk melakukan koordinasi, komunikasi awal, koordinasi. Saudara, di sisa masa pemerintahan Presiden Joko Widodo menambah wajah baru koalisi dalam kabinet. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono kemarin dilantik sebagai Menteri ATR atau Kepala BPN. Presiden Joko Widodo melantik 2 menteri di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu siang. Marsikal Purnawirawan Hadi Cahyanto mengisi posisi Menko Polhukam yang ditinggalkan Mahfud MD karena mengikuti Pilpres 2024. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjadi wajah baru yang mengisi kabinet. AHY dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional menggantikan Hadi Cahyanto. Dilantiknya AHY menandai kembalinya Demokrat di lingkaran kekuasaan setelah hampir 1 dekade berada di luar pemerintahan. Beliau tentunya juga bersyukur karena ini juga menjadi sebuah momentum Partai Demokrat kembali ke pemerintahan, karena alhamdulillah apa yang kami perjuangkan juga selama ini bisa lebih direalisasikan jika Demokrat bergabung dengan pemerintahan secara langsung, karena kebijakan itu di tangan eksekutif. Walaupun perjuangan parlemen juga sangat penting, tetapi dengan demikian ini menjadi langkah baru bagi kami semua keluarga besar Partai Demokrat untuk berkontribusi dalam pemerintahan. Soal pemilihan AHY sebagai menteri, Presiden Jokowi menegaskan tak ragu memilih AHY, sebab AHY dinilai punya pengalaman penting menangani manajemen pertanahan. Beliau juga alumni Akademi Militer Akmil, juga pendidikan di Nanyang University, di Harvard University, di Webster University. Saya kira saya tidak ragu memberikan tempat untuk Kementerian ATR BPN karena ini urusan manajemen. Saya kira beliau akan sangat siap. Saat AHY dilantik, sejumlah menteri dari PDI Perjuangan tidak hadir. Hanya tampak 2 menteri, yakni Menseskap Pramono Anung dan Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas. Menurut calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo, bergabungnya AHY dan Demokrat ke kabinet adalah hak prerogatif presiden. Namun Ganjar menyebut, jabatan menteri adalah kompensasi karena Demokrat mendukung koalisi Prabowo Gibran.
Ya, itu hak prerogatif presiden, dan ada kursi menteri kosong saya kira diisi, ini proses biasa saja. Oh enggak, kalau itu udah pasti, kan mereka sekarang sudah dalam koalisi. Jadi sebenarnya meresmikan saja dan mengkompensasi dalam bentuk jabatan gitu ya, saya kira itu bagus. Ya buat saya dua-duanya teman saya, selamat bekerja gitu. Sebelum AHY dilantik sebagai menteri, selama 9 tahun terakhir, Partai Demokrat berada di luar pemerintahan. Hubungan Partai Demokrat dan PDIP mengalami pasang surut selama 2 dekade, menyusul majunya SBY di Pilpres 2024. Dan kini di 8 bulan tersisa masa jabatan Presiden Joko Widodo, benarkah masuknya Demokrat sebagai langkah Jokowi untuk mengamankan transisi dan keberlanjutan pemerintahan? Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Saudara, Indonesia Corruption Watch dan Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan atau Kontras mendesak KPU membuka data mengenai aplikasi Sirekap Pemilu 2024. Selain itu, ICW dan Kontras menilai perlu ada audit terhadap aplikasi Sirekap untuk memeriksa dugaan manipulasi data. ICW dan Kontras menilai Sirekap perlu diaudit karena ada masalah dalam tayangan yang tampil di situs kpu.go.id. Mereka menuntut KPU menjawab surat permohonan pembukaan data dalam 3 hari ke depan. Di tengah dugaan kecurangan pemilu yang masif, tentu kami ingin memeriksa apakah betul ada kecurangan yang terjadi melalui sistem informasi rekapitulasi elektronik atau Sirekap. Itu yang ingin kami periksa melalui dokumen yang kami minta kepada KPU, apakah memang betul di situ terjadi ya kecurangan ataupun manipulasi ataupun tidak. Jadi kami ingin memeriksa dokumennya terlebih dahulu untuk memastikan bahwa kecurangan itu tidak terjadi. Saudara, Komisi Pemilihan Umum akan segera membahas surat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menolak penggunaan aplikasi Sirekap. KPU menegaskan Sirekap hanya alat bantu, sementara penentuan hasil pemilu tetap melalui rekapitulasi suara berjenjang. Komisioner KPU Idam Holik menyebut surat dari PDIP soal penolakan Sirekap bakal dibahas di rapat pleno pimpinan KPU. Usai rapat, KPU pun akan mengumumkan hasilnya. Namun ia menyebut aplikasi Sirekap bukan penentu pemilu sebab penghitungan pemilu tetap melalui sistem berjenjang dari tingkat kecamatan sampai nasional. Karena itu masyarakat tetap dapat memantau proses rekapitulasi berjenjang tersebut. KPU nanti akan membahas surat, ya. Semua surat pun biasanya memang selalu dibahas dalam rapat pimpinan. Nanti tentunya kami juga akan sampaikan hasilnya. Peraturan teknis Sirekap itu adalah alat bantu, ya, bukan alat penentu. Ya, dan dalam Undang-Undang Pemilu telah tegas, dan saya yakin kita semua tahu hasil resmi penghitungan suara itu berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang yang saat ini sedang berlangsung dari mulai PPK ya tingkat kecamatan sampai dengan nanti tingkat nasional di KPU Republik Indonesia. Sebelumnya PD Perjuangan menolak penggunaan sistem informasi rekapitulasi elektronik atau Sirekap KPU pada penghitungan suara pemilu 2024. Penolakan ini disampaikan DPP PDIP melalui surat yang ditandatangani Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. PDIP juga mempersoalkan perintah KPU menghentikan penghitungan suara di tingkat panitia pemilihan kecamatan atau PPK beberapa waktu lalu. PDIP menilai kegagalan Sirekap sebagai alat bantu rekapitulasi suara tidak relevan dengan perintah penghentian penghitungan suara di PPK. Dalam surat penolakan Sirekap, PDIP menyatakan menolak penggunaan Sirekap dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara hasil pemilu 2024 di seluruh jenjang tingkatan pleno. PDIP juga menolak sikap atau keputusan KPU yang menunda tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat pleno atau PPK karena telah membuka celah kecurangan dalam tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Cawapres Gibran Rakabuming menjawab singkat soal sikap PDIP yang menolak Sirekap dalam proses rekapitulasi pemilu. Ketika ditemui wartawan di sela-sela kerjanya sebagai wali kota Solo, Cawapres Gibran ikut berkomentar soal PDIP yang menolak Sirekap. Gibran bilang jika ada pihak yang merasa menemukan kecurangan saat rekapitulasi pemilu, maka silakan melaporkannya. PDIP
hasil sirekap dari KPU. Kenapa? Karena ini tidak sesuai dengan dianggap masih ada banyak kecurangan. Oh ya udah, kalau ada kecurangan dilaporkan aja, kan sudah ada jalurnya masing-masing. Capres Ganjar Pranowo menyebut usulannya agar DPR menggunakan hak angket ia sampaikan dalam rapat evaluasi dengan pimpinan parpol pendukung sehari setelah Pilpres. Ganjar mendorong hak angket DPR untuk menyelidiki temuan dugaan kecurangan pemilu. Menurut Ganjar, DPR jangan diam saja atas dugaan kecurangan pemilu. Ganjar menyebut secara matematis komposisi fraksi yang mendukung dan yang menolak di DPR bisa dihitung. Ganjar juga memberi alternatif DPR bisa menggunakan hak interpelasi dan raker Komisi 2 dengan penyelenggara pemilu. Melihat, membuktikan, mengetahui, hak angket paling bagus karena kita menyelidiki. Itulah yang kemudian saya usulkan waktu itu. Di bawahnya interpelasi. Minimum sebenarnya Komisi 2 memanggil penyelenggara pemilu, apa yang terjadi. Masa kayak gini diam aja? Enggak lah. Mestinya DPR segera ambil sikap ini, undang penyelenggara pemilu, undang para pakar, undang masyarakat, sehingga mereka akan bisa menyampaikan. Ya, kalau angket kan pasti ada proses politik ya. Kalau kita lihat komposisi suaranya, kira-kira yang setuju siapa, yang tidak siapa, matematika politiknya kelihatan. Tapi prosesnya pasti tidak gampang. Maka saya bilang, udahlah paling kecil aja, raker. Capres Ganjar Pranowo mengajak koalisi parpol pengusung Anies Muhaimin menggulirkan usulan hak angket DPR untuk mendalami dugaan kecurangan pemilu. Anies pun siap mendukung usulan itu. Anies menyambut positif usulan hak angket DPR oleh Capres Ganjar. Anies yakin parpol pengusung Amin, Nasdem, PKS, dan PKB akan berikan dukungan. Tim hukum Amin juga siap menyuplai data yang dibutuhkan. Ketika kita mendengar akan dilakukan, kami melihat itu ada inisiatif yang baik. Dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar. Kami yakin bahwa koalisi perubahan, Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS akan siap untuk bersama-sama. Jadi siap, saya memandang dengan adanya inisiatif angket, proses di DPR bisa berjalan, kami siap dengan data-datanya, dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin Partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu. Cawapres Pemilu 2024 Gibran Rakabuming Raka menanggapi wacana penggunaan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pada Pilpres 2024 yang digulirkan Capres Ganjar Pranowo. Gibran mengatakan akan menampung segala kritikan termasuk penggunaan hak angket sebagai bahan evaluasi dan masukan. Gibran berterima kasih pada Ganjar telah mengusulkan hak angket tersebut. Sebelumnya Capres Ganjar Pranowo membuka pintu komunikasi dengan partai pendukung pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di parlemen. Itu dilakukan guna mendorong penggunaan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pada Pilpres. Masalah hak angket, segala kritikan, evaluasi, demo, ataupun surat-surat terbuka, apapun itu ya kami tampung sebagai bahan evaluasi, masukan, dan lain-lainnya. Yes. Matur nuwun Pak Ganjar untuk masukan-masukannya. Yes, yuk. Berikut kami gambarkan potensi bila hak angket jadi bergulir di DPR. Hingga saat ini hak angket dugaan kecurangan pemilu tengah bergulir oleh kubu parpol Ganjar Mahfud maupun kubu Anies Muhaimin. Peta kursi di DPR Partai Pendukung Ganjar Mahfud kami totalkan bahwa PDIP dan P3 sebanyak 147 kursi. Partai Pendukung Anies Muhaimin, Nasdem, PKB, dan PKS 167 kursi. Partai pendukung Prabowo Gibran, Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN jumlahnya 261 kursi. Namun kami tekankan kembali bahwa hak angket dugaan pemilu curang baru sebatas usulan dan belum digulirkan di DPR. Namun hak angket baru sebatas usulan belum digulirkan sejauh ini.
Ganjar Pranowo mengusulkan DPR menggunakan hak angket menyelidiki temuan dugaan kecurangan pemilu. Sementara Anies Baswedan pun menyatakan siap mendukung usulan tersebut. Lantas bagaimana respon Istana terkait usulan itu? Informasi lebih lengkap kita akan sapa jurnalis Kompas TV Alvania Rizky dari Istana Negara Jakarta. Alva, apa respon Istana soal usulan hak angket? Livi dan juga saudara, terkait dengan usulan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo untuk menggulirkan hak angket terkait dengan dugaan kecurangan pemilu tahun 2024, Presiden Joko Widodo menjawab singkat saja atau merespon singkat saja pada Hari Pers Nasional 2 hari lalu. Ia menyebutkan ya sudah, tidak apa-apa karena itu merupakan hak demokrasi. Memang tidak terlihat adanya kegundahan atau jawaban yang menyangkal begitu dari Presiden Joko Widodo karena usulan tersebut baru saja dikeluarkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Tapi kalau melihat kekuatan politiknya, apakah kemudian pemerintah akan menolak atau seperti apa? Tentu saja kita lihat kekuatan politik dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin ini sudah cukup kuat, apalagi dengan masuknya Partai Demokrat ke pemerintah atau menjadi koalisi pemerintah, ini tentu saja menguatkan posisi pemerintah di legislatif, sehingga untuk hak angket sendiri yang kemudian menjadi hak dari anggota legislatif untuk kemudian menyelidiki kebijakan maupun undang-undang yang diterapkan pemerintah ini bisa aman untuk posisi dari pemerintah. Tetapi tentu saja ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika hak angket itu akan diterima atau harus dibahas di rapat paripurna. Harus diusulkan dari lebih satu fraksi atau minimal 25 orang, tetapi yang paling penting juga membawa dokumen atau materi undang-undang atau kebijakan dari pemerintah yang akan diselidiki. Dan dua hal lainnya kemudian nanti apabila akan diterima atau hak angket tersebut diterima di rapat paripurna harus dihadiri oleh lebih dari setengah anggota legislatif dan disetujui lebih dari setengah anggota legislatif yang hadir di rapat paripurna. Jadi secara kekuatan politik tentu saja pemerintah memiliki bargain yang kuat, tetapi tentu saja langkah ini masih panjang karena hak angket ini masih berupa usulan saja dari koalisi yang mengusung Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Kemudian ada respon juga dari Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar atau dari koalisinya. Tetapi sampai saat ini Presiden Joko Widodo dan juga jajaran pemerintah Jokowi Ma'ruf tentu saja masih memiliki posisi yang aman terkait dengan hak angket yang akan digulirkan atau diusulkan oleh koalisi Ganjar Mahfud tersebut. Livi. Lalu bagaimana dengan sebagian parpol koalisi pemerintah yang katanya menolak hak angket? Langkah Jokowi untuk perkuat parlemenkah ini? Ya, tentu saja ini menjadi salah satu manuver Presiden Joko Widodo untuk memperkuat posisi pemerintah di parlemen. Tetapi kalau melihat respon-respon dari ketua partai politik yang bergabung di koalisi seperti kemarin ketua partai politik Golkar Airlangga Hartarto menyebutkan tentu saja itu merupakan hak demokrasi untuk kemudian mengajukan hak angket. Tetapi untuk partai Golkar dan juga seluruh anggota partai yang kemudian menjadi anggota legislatif di DPR RI akan menolak hak angket dengan dugaan kecurangan pemilu tahun 2024. Ini baru satu partai yang merespon seperti hal tersebut. Masih banyak partai pengusung dari pemerintah atau koalisi pemerintah yang kemudian kemungkinan memiliki suara yang sama sehingga memperkuat posisi pemerintah atau bargain pemerintah di parlemen. Livi. Terima kasih Alvania Rizky atas laporan Anda. Saudara, isu dugaan kecurangan di pemilu presiden 2024 terus disuarakan sejumlah pihak. Untuk mengusutnya, calon presiden Ganjar Pranowo mengusulkan agar DPR menggunakan hak angket. Kita kembali usai jeda dengan informasi lebih lengkap. Aku pilih le mineral, soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, le mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le mineral. Pas aku coba le mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena le mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le mineral. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri
Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Gangguan prostat? Minum Prostakur. Prostakur melancarkan kencing karena gangguan prostat. Diproduksi oleh Medicon. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Dulu, aku percaya hidup itu penuh beban. Tapi, semua berubah karena dia. Di bawah Relax aja pakai Telkomsel Lite. 25.000 dapat 6 giga dan kuota 1 giga tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Relax aja. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Sorry. Di sini kita harus. Minum Bodrek Flu dan Batuk Berdah HP dengan 3 oksinya Bodrek, efektif redakan flu batuk dan keluarkan dahak. Bodrek Flu dan Batuk Berdah HP, pas dan efektif tanpa ngantuk. Saudara, isu adanya dugaan kecurangan di pemilu presiden 2024 terus disuarakan sejumlah pihak. Untuk mengusutnya, calon presiden Ganjar Pranowo mengusulkan agar DPR menggunakan hak angket. Di tengah usulan menyelidiki kecurangan pemilu, Bawaslu mengungkap sejumlah temuan masalah dalam penghitungan suara. Seperti ada sekitar 11.000 TPS di mana Sirekap tidak dapat diakses oleh pengawas pemilu, saksi atau masyarakat. Bawaslu juga melaporkan di 1.400 lebih TPS terdapat intimidasi terhadap penyelenggara pemilu. Jika hak angket ingin bergulir di DPR, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya pengusulnya minimal 25 anggota DPR dan lebih dari 1 fraksi. Sementara usulan hak angket diterima jika mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPR. Pertanyaannya kini, apakah hak angket akan sekedar jadi wacana atau serius dijalankan untuk menyelidiki kecurangan pemilu? Kita akan bahas usai tayangan berikut. Saudara, Capres Ganjar Pranowo menyebut usulannya agar DPR menggunakan hak angket. Ia sampaikan dalam rapat evaluasi dengan pimpinan parpol pendukung sehari setelah Pilpres. Ganjar mendorong hak angket DPR untuk menyelidiki temuan dugaan kecurangan pemilu. Menurut Ganjar, DPR jangan diam saja atas dugaan kecurangan pemilu. Ganjar menyebut secara matematis komposisi fraksi yang mendukung dan yang menolak
di DPR bisa dihitung. Ganjar juga memberi alternatif DPR bisa menggunakan hak interpelasi dan raker Komisi 2 dengan penyelenggara pemilu. Penghitungan suara pemilu presiden dan wakil presiden 2024 di KPU masih berjalan. Suara yang telah dihitung mencapai 75%. Pasangan Prabowo Gibran unggul dengan perolehan suara sebesar 58,91%. Anies Muhaimin 24,09% dan Ganjar Mahfud 17%. Namun, walau penghitungan belum final, sejumlah pihak menengarai ada kecurangan dalam pemilu kali ini. Wacana hak angket di DPR pun digulirkan. Hak angket menjadi salah satu pelaksanaan fungsi pengawasan DPR, di mana DPR berhak menyelidiki pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Capres Ganjar Pranowo mendorong hak angket DPR untuk menyelidiki temuan dugaan kecurangan pemilu. Menurut Ganjar, DPR jangan diam saja atas dugaan kecurangan pemilu. Ganjar menyebut, secara matematis, komposisi fraksi yang mendukung dan menolak di DPR bisa dihitung. Kalau ingin melihat, membuktikan, mengetahui, hak angket paling bagus karena kita menyelidiki. Itulah yang kemudian saya usulkan waktu itu. Di bawahnya interpelasi. Minimum sebenarnya Komisi 2 memanggil penyelenggara pemilu, apa yang terjadi? Masa kayak gini diam aja? Enggak lah. Mestinya DPR segera ambil sikap ini, undang penyelenggara pemilu, undang para pakar, undang masyarakat, sehingga mereka akan bisa menyampaikan. Ya, kalau angket kan pasti ada proses politik, ya. Kalau kita lihat komposisi suaranya, kira-kira yang setuju siapa, yang tidak siapa, matematika politiknya kelihatan. Tapi prosesnya pasti tidak gampang. Maka saya bilang, udahlah, paling kecil aja, raker. Menjawab usulan Ganjar, calon Presiden Anies Baswedan mengaku siap mendukung usulan itu. Tim hukum Anies Muhaimin juga siap menyuplai data yang dibutuhkan. Ketika kita mendengar akan dilakukan, kami melihat itu ada inisiatif yang baik. Dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar. Kami yakin bahwa koalisi perubahan, Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS akan siap untuk bersama-sama. Jadi siap, saya memandang dengan adanya inisiatif angket, proses di DPR bisa berjalan. Kami siap dengan data-datanya dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin Partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu. Sementara itu, menanggapi usulan hak angket, Cawapres Gibran Rakabuming Raka mengatakan akan menampung segala kritikan termasuk penggunaan hak angket sebagai bahan evaluasi dan masukan. Ya, masalah hak angket, segala kritikan, evaluasi, demo, ataupun surat-surat terbuka, apapun itu ya kami tampung sebagai bahan evaluasi, masukan, dan lain-lainnya. Yes, matur nuwun Pak Ganjar untuk masukan-masukannya. Yes, yuk. Agar bisa dijalankan, pertama hak angket diusulkan oleh minimal 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Lalu usulan hak angket diterima jika mendapat persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPR dalam rapat paripurna. Saat ini hak angket baru sebatas usulan dan belum digulirkan. Bagaimana gambarannya bila hak angket jadi bergulir? Saat ini kubu Ganjar Mahfud, PDIP, dan P3 memiliki total 147 kursi di DPR. Sementara kubu Anies Muhaimin, yakni Nasdem, PKB, dan PKS berjumlah 167 kursi. Dan partai pendukung Prabowo Gibran, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan PAN jumlahnya 261 kursi. Presiden Joko Widodo pun angkat bicara soal wacana hak angket terkait kecurangan pemilu. Jokowi menyebut itu hak demokrasi sehingga tidak apa-apa jika dilakukan. Pemilu ke DPR gimana respon Pak Presiden? Ya itu hak demokrasi, nggak apa-apa kan. Tak sekadar butuh lobi politik agar hak angket bisa berjalan. Pengusul juga harus menyerahkan dokumen yang memuat materi kebijakan atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki. Tim Liputan, Kompas TV.
Kita bahas soal hak angket kecurangan pemilu bersama Saan Mustafa, juru bicara Timnas Anies Muhaimin, ada Saleh Daulay, Wakil Sekretaris TKN Prabowo Gibran, dan kita masih coba menghubungi Syukur Nababan dari TPN Ganjar Mahfud yang masih kita tunggu tersambung sejauh ini. Saya ke Pak Saleh dan juga Pak Saan dulu. Pak Saleh, Pak Saan sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, saya ke Pak Saan dulu ya. Pak Saan, betul mau bikin hak angket? Ya, ini yang pertama saya bicara sebagai Komisi 2 ya, dan juga Partai Nasdem. Hak angket itu kan hak yang melekat pada anggota DPR untuk menyelidiki sebuah pelaksanaan dari undang-undang atau kebijakan pemerintah. Nah, terkait dengan soal wacana hak angket seperti tadi yang digulirkan oleh Pak Ganjar. Tadi Pak Ganjar menyebut ya setidaknya katanya Komisi 2 memanggil DPR memanggil penyelenggara pemilu KPU untuk meminta klarifikasi penjelasan. Yang pertama itu pasti dilakukan oleh Komisi 2 karena itu hal yang biasa. Jadi rapat kerja itu kan hal yang biasa. Apalagi kita sudah selesai melakukan pemilu, pasti Komisi 2 akan mengadakan rapat kerja dengan penyelenggara pemilu, baik Bawaslu, KPU, DKPP, dan juga pemerintah terkait dengan evaluasi dari pelaksanaan pemilu, baik Pilpres maupun Pileg. Jadi tidak hanya sebatas Pilpres, tapi juga terkait dengan Pileg. Nah, terkait dengan soal hak angket, tentu kami sedang mengidentifikasi, melakukan pengumpulan data-data terkait dengan soal kecurangan, manipulasi dan sebagainya, baik secara teknis maupun juga dalam kerangka nanti ada nggak misalnya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematik dan masif ya. Jadi terstruktur, sistematik dan masif ini juga kami nanti akan coba pelajari, akan kami kumpulkan data-data semua terkait dengan soal hak angket ini. Oke. Jadi tentu akan Pak Saan, maaf saya potong. Ya, secara lebih mendalam. Pak Anies itu kan menyebut siap menyambut usulan hak angket. Sejauh mana komunikasinya memang dengan kubunya Ganjar Mahfud? Sudah deal, sudah ikut bentuk ke dalam tim khusus atau ini masih nego-nego? Ya, kalau terkait dengan hak angket ini kan menjadi ranahnya nanti partai politik ya. Ini sudah masuk ke wilayah partai politik. Dan tentu partai politik, misalnya dalam hal ini Nasdem, sekali lagi pasti kita akan mempertimbangkan dan mengkaji terkait dengan usulan itu. Kan ini kan harus dikaji secara mendalam, bukti-bukti sedang kita kumpulkan. Tadi Pak Anies menyampaikan siap mensuplai data, siap menyuplai fakta-fakta semua. Tentu ya kami dari partai sekali lagi ruang untuk melakukan itu masih sangat terbuka. Tapi sekali lagi yang namanya mengkaji lebih dalam, mengumpulkan data, mencari fakta-fakta semua ini penting. Agar nanti ketika ini bergulir di DPR, kita memang sudah siap dengan data-datanya semua, kan itu loh. Oke, nah, artinya ini bisa dipastikan Nasdem akan ikut jika hak angket akan digulirkan di DPR? Ya, kita akan pertimbangkan dan akan kaji secara mendalam ya, dengan data-data yang nanti kami miliki sendiri, kami kumpulkan sendiri, ditambah dengan data-data nanti dari Timnas. Oke, saya ke Pak Saleh. Pak Saleh, kalau tadi Pak Saan katakan masih akan mengumpulkan data-data, ada koordinasi dengan pihak 03 untuk menggulirkan hak angket. Kalau ini betul digulirkan, siap Pak Saleh? Ya, kan itu adalah bagian dari demokrasi. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang menggunakan hak konstitusionalnya sebagai politisi di Senayan, ya tentu kita harus siap. Jadi sebetulnya begini, saya kira tidak ada yang mesti ditakuti, dikhawatirkan dengan usulan-usulan hak angket itu. Sebab apa yang disampaikan itu kan masih dugaan. Kan bahasanya begitu, dugaan adanya pelanggaran. Nah, dalam hal konteks adanya dugaan pelanggaran ini, sebetulnya kan ada jalur yang mesti bisa dilakukan selain jalur politik ini, yaitu jalur hukum.
di mana kan masing-masing kontestan pemilu ini itu tetap diberikan kewenangan hak untuk ikut menggugat. Nah, gugatan itu kan bisa disampaikan katakanlah ke lembaga-lembaga terkait, dalam hal ini mungkin Mahkamah Konstitusi. Nah, kami pun sebagai peserta pemilu, ya, kita kan mengerjakan dua hal. Pertama, peserta pemilu dalam mendukung Pilpres. Nah, dalam hal ini kami mendukung 02. Dan alhamdulillah menang kemarin. Nah, tentu jika ada paslon 01 dan paslon 03 yang ingin melakukan gugatan terhadap katakanlah kemenangan yang sudah diraih oleh 02 melalui quick count, ya kan? Nah, tentu itu dipersilakan. Nah, kumpulkan semua bukti-buktinya, nanti kita bisa katakanlah bertemu di Mahkamah Konstitusi. Itu satu. Yang kedua, kami juga adalah peserta pemilu yang memperebutkan kursi parlemen. Dalam hal ini DPR RI dan juga DPRD provinsi dan kabupaten. Dalam konteks ini tentu kami bersaing juga, bukan hanya dengan Nasdem, bukan hanya dengan PDI Perjuangan dan juga PKS dan P3, tetapi kami juga tetap bersaing dengan Gerindra, dengan Golkar, dan dengan partai-partai yang ada di koalisi kami, termasuk ya katakan seperti Demokrat begitu. Dan ini pemilu sekali ini tentu ini pertarungannya kan level itu, ada level di mana kita nanti akan bertemu pada penyelesaian masalah apa katakanlah sengketa pemilu untuk Pilpres, tapi ada juga nanti persoalan di dalam sengketa pileg seperti itu. Nah, karena itu hak-hak ini tentu dipergunakan. Kami juga berhak untuk melakukan gugatan. Jadi bahkan bukan hanya menggugat Nasdem, PDI Perjuangan, bisa jadi dalam konteks perebutan kursi DPR kita juga menggugat Golkar, kita juga menggugat Gerindra misalnya seperti itu, ya jika memang ada bukti-bukti valid yang bisa kita sampaikan. Nah, karena itu saya kira ini hal-hal biasa saja. Memang kalau dibawa ke ranah katakanlah hak angket seperti itu tentu saya lihat muatan politiknya tentu akan jauh lebih besar ya dibandingkan muatan katakan penyelesaian masalah hukumnya. Tapi kalau misalnya dibawa ke Mahkamah Konstitusi, saya kira penyelesaiannya bisa segera dan itu bisa final dan mengikat, sebab upaya-upaya untuk sengketa pemilu ini ada juga tahapannya, ada batas waktunya begitu. Jadi karena itu tentu jika teman-teman 01 dan 03 kemudian seluruh partai politik yang ada yang ikut berkontestasi kemarin melihat ada kecurangan-kecurangan yang tadi TSM terstruktur kemudian masif seperti itu, sistematis dan masif, maka tentu mereka punya hak. Ya, dalam demokrasi kita memang sudah ada, memang sudah dibuka peluang itu dan sudah ada ranah itu. Ya, kita tunggu gitu. Tapi kalau mau masuk ke mana tadi? Ke hak angket, ya Partai Amanat Nasional tentu sama dengan Bang Saan. Ya, kita akan pelajari dulu yang mana yang akan diselidiki. Yang mana apakah hanya penyelenggaranya saja, dalam hal ini misalnya KPU, Bawaslu dan seluruh jaringannya gitu, atau justru menyelidiki hal-hal lain. Katakan misalnya ada lembaga-lembaga negara lain yang mau diselidiki. Nah, kemudian akan kita selidiki apakah betul ada kaitannya dengan tadi dugaan kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif itu gitu. Nah, jika tidak tentu kita pasti akan menolak. Justru kita lebih mengarahkan bagaimana penyelesaian masalah sengketa pemilu ini melalui jalur formal yang memang sudah diatur melalui undang-undang pemilu, yaitu bisa jadi ke Mahkamah Konstitusi seperti itu. Baik, Bang Saleh, Bang Saan, kita jeda sejenak diskusinya untuk kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan perbincangan kita di Sapa Indonesia Malam. Masih bersama Pak Saan Mustafa dan juga Pak Saleh Daulay. Kita juga masih mencoba menghubungi Pak Sukur Nababan yang sudah confirm namun masih belum bisa kita hubungi sampai saat ini. Saya kembali ke Pak Saleh. Pak Saleh, kalau betul hak angket itu berjalan, kita lihat dari komposisi di parlemen sejauh ini, kalau 01 ditambah 03, itu komposisi di parlemennya kan lebih banyak daripada 02. Itu bagaimana strategi untuk menghadapinya, Pak Saleh? Jadi kan ini masalahnya kan belum diusulkan. Jadi kita tidak bisa juga berandai-andai juga lalu membuat pernyataan-pernyataan yang saya kira juga masih sangat awam atau awal ya. Jadi mesti ditunjukin dulu memang benar nggak ini hak angket ini. Karena tadi yang mengusulkan hak angket itu kan capres ya. Jadi capres ini sudah dapat persetujuan dari partai-partai pendukungnya nggak gitu. Nah dan menurut saya kalaupun misalnya nanti terjadi proses hak angket itu, yang perlu dilihat juga kan komposisinya tidak sesederhana yang ada sekarang ini. Tidak hanya hitung-hitungan begini dalam politik itu. Jadi kita tahu juga bahwa PDI Perjuangan itu sekarang ini sangat membantu Presiden Jokowi. Banyak kader-kader dari PDI Perjuangan yang sekarang masih ada di parlemen, di kabinet. Begitu juga yang PDI P3 juga ada, Nasdem masih ada, PKB juga masih ada. Dan semua partai-partai yang katakan tadi, yang dihitung-hitung angkanya itu kan masih bekerja sama dengan Presiden Jokowi. Oke, saya sekarang lempar ke Pak Saan. Sebentar, saya tambahkan sedikit. Nah sekarang makanya saya tanya, ini sebetulnya kalaupun ada angket yang mau menyelidiki siapa? Menyelidiki KPU, menyelidiki Bawaslu, DKPP atau siapa? Atau menyelidiki Presiden? Nah kalau menyelidiki Presiden kan aneh juga, ini kan anggota kabinet semua ini partai-partai. Makanya saya bilang jangan terlalu kita tiba-tiba sudah memastikan, oh ini pasti akan digulirkan. Belum tentu, kita lihat dulu perkembangan. Baik Pak Saan, jadi hak angket ini kalau memang digulirkan targetnya ke siapa? Ke KPU, ke Bawaslu, ke Presiden, kemana? Ya tentu semua pihak yang terkait yang namanya angket. Yang pertama tentu pelaksana undang-undang. Dalam hal ini ada undang-undang pemilu. Siapa pelaksana undang-undang pemilu? Tentu penyelenggara ya. Jadi kita juga ingin nanti penyelenggara menyampaikan. Jadi tidak hanya di soal hak angket. Pasti yang namanya penyelenggara akan menyampaikan ke DPR melalui Komisi 2 dalam bentuk rapat kerja atau RDPU, rapat dengar pendapat ya, dengan RDP, dengan penyelenggara pemilu terkait dengan soal evaluasi pelaksanaan pemilu. Yang itu udah pasti saya pastikan raker itu akan berjalan ketika masa sidang sudah kembali ya. Jadi kan sekarang masih reses. Jadi bulan Maret ini
masa sidang sudah kembali. Nah, pada saat masa sidang kembali itu hal yang biasa, wajar, yang namanya setiap komisi, dalam hal ini Komisi 2 juga melakukan rapat kerja atau RDP dengan mitra kerja, termasuk dengan penyelenggara pemilu. Pasti, nah salah satu materinya pasti terkait dengan soal evaluasi pelaksanaan pemilu. Itu satu hal. Dari situ kan juga nanti kan bisa bergulir ke seperti Pak Ganjar sampaikan, bisa bergulir ke interpelasi, bisa bergulir juga ke hak angket, itu kan nanti dilihat dari urgensinya terkait. Jadi kita tunggu nanti. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Pak Saan, Pak Saleh, terima kasih. Pak Syukur, kita masih tunggu sebetulnya tapi belum bisa bergabung nampaknya malam hari ini. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam pada malam hari ini. Sehat-sehat selalu Pak Saan, Pak Saleh. Saya semua ya, yuk. Saudara, sejenak di Sapa Indonesia Malam, Presiden Jokowi melantik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertahanan Nasional. Penunjukan AHY sebagai Menteri menandai kembalinya Demokrat ke pemerintahan. Rekan saya Cindy Sisterani kembali untuk Anda usai jeda. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Wow, kirain pot. Taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Cuacanya. Jangan nyalain cuaca. Kuatin daya tahan tubuh. Minum susu steril 7 kurma. Ada kurma kaya antioksidan, double khasiat. Manisnya pas. Alhamdulillah. Pilih susu steril 7 kurma. 100% produk Indonesia, enak lagi. Kuawali hariku dengan berolahraga dan minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan C yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Cuacanya. Jangan nyalain cuaca. Kuatin daya tahan tubuh. Minum susu steril 7 kurma. Ada kurma kaya antioksidan, double khasiat. Manisnya pas. Alhamdulillah. Pilih susu steril 7 kurma. 100% produk Indonesia, enak lagi. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah relax aja. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan olesternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Aku pilih Morinaga karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Kebakaran menghanguskan sebuah kedai kopi di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Seorang karyawan mengalami luka ringan karena berusaha menyelamatkan rekannya yang terjebak di dalam kedai.
Saksi menyebut api berasal dari dapur kedai kopi, diduga terjadi akibat kebocoran gas saat memasak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun salah satu karyawan mengalami luka ringan saat memecahkan kaca untuk menyelamatkan karyawan lain yang terjebak di dalam ruangan. PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin mengatakan pemerintah menetapkan status tanggap darurat atas peristiwa puting beliung yang menerjang Bandung dan Sumedang pada Rabu sore kemarin. Sejumlah kerusakan pasca peristiwa puting beliung tampak melanda kawasan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Kerusakan terlihat mulai dari bangunan di pinggir jalan, kerusakan tiang listrik, hingga kondisi pabrik di kawasan Ranca Ekek yang porak-poranda. Pemerintah menetapkan status tanggap darurat dan akan menanggung biaya pengobatan para korban. Warga antre panjang saat proses pembelian beras SPHP di Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat. Warga yang datang sejak pagi hari mengeluhkan sistem pembelian beras SPHP yang dinilai tidak efektif dan menyusahkan warga. Untuk proses pembelian beras, warga harus daftar terlebih dahulu. Warga berharap pemerintah segera menurunkan harga beras di pasaran sehingga warga tidak perlu antre setiap ada operasi pasar beras murah. Aku pilih Morinaga karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Planstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Beneko. Presiden Jokowi melantik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional. Penunjukan AHY sebagai Menteri menandai kembalinya Partai Demokrat ke pemerintahan. Presiden Joko Widodo kemarin melantik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional. Presiden Jokowi menegaskan tidak ragu memilih AHY sebab AHY dinilai punya pengalaman penting menangani manajemen pertanahan. Beliau juga alumni Akademi Militer Akmil, juga pendidikan di Nanyang University, di Harvard University, di Webster University. Saya kira saya tidak ragu memberikan tempat untuk Kementerian ATR BPN karena ini urusan manajemen. Saya kira beliau akan sangat siap. Pemilihan AHY sebagai menteri menandai kembalinya Demokrat di lingkaran kekuasaan setelah hampir 1 dekade berada di luar pemerintahan. Beliau tentunya juga bersyukur karena ini juga menjadi sebuah momentum Partai Demokrat kembali ke pemerintahan, karena alhamdulillah apa yang kami perjuangkan juga selama ini bisa lebih direalisasikan jika Demokrat bergabung dengan pemerintahan secara langsung, karena kebijakan itu di tangan eksekutif. Walaupun perjuangan parlemen juga sangat penting, tetapi dengan demikian ini menjadi langkah baru bagi kami semua keluarga besar Partai Demokrat untuk berkontribusi dalam pemerintahan. Sebelumnya selama 9 tahun terakhir, Partai Demokrat menjadi oposisi pemerintahan Presiden Jokowi. Saat masih berada di koalisi perubahan bersama Nasdem dan PKB, AHY dan Partai Demokrat sering mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi. Pada Juni tahun lalu, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, bahkan sempat mengkritik pernyataan Presiden Jokowi soal cawe-cawe di pemilu 2024. SBY mempertanyakan tindakan Jokowi tersebut dalam sebuah buku bersambul merah.
SBY menulis cawe-cawe Jokowi sebagai tindakan yang bisa mengganggu dan berbahaya dalam rangkaian pemilu 2024, sehingga sebaiknya dihentikan. SBY juga menyebut tulisannya dimaksudkan agar Presiden tidak melakukan kesalahan yang serius. Di pemilu 2024, Demokrat kemudian bergabung dengan koalisi pengusung Prabowo Gibran. Tidak lama setelah pemungutan suara usai, Presiden Jokowi mengangkat AHY sebagai menteri. Pengamat politik menilai, masuknya Demokrat ke kabinet merupakan upaya Presiden Jokowi mengamankan pemerintahan baru mendatang. Dengan bergabungnya Partai Demokrat, Ketua Umum diberikan bonus 8 bulan sebagai Menteri ATR. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya ini langkah awal untuk Pak Jokowi mencoba mengantarkan nantinya pemerintahan baru yang akan terbentuk gitu ya. Sebelum itu sudah didahului dengan katakan gitu menambah Demokrat yang tentunya diharapkan tidak hanya di kabinet tapi paralel dengan keberadaannya nanti di DPR. Setelah Demokrat masuk ke kabinet, saat ini praktis hanya tinggal PKS yang menjadi oposisi pemerintah. Tim Liputan, Kompas TV. Jangan lapor saya. Beliau komandan saya. Demokrat kini merapat ke Jokowi usai AHY mendapat jatah menteri. Kita ulas kembalinya Partai Demokrat ke pemerintahan bersama Wasekjen Partai Demokrat Irwan Feiko dan pakar politik yang juga Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam. Selamat petang, Pak Irwan, Mas Umam. Baik, Pak Irwan, kita masih belum tahu nih apa yang kemudian menjadi keputusan Partai Demokrat dari oposisi kini masuk pemerintahan. Yang dipertanyakan adalah dulu kan sekarang kritik, tapi ketika ditawari menteri langsung dalam tanda kutip takluk ke Jokowi. Apa sebenarnya pertimbangan itu? Ya, pertama-tama saya ucapin selamat dulu nih buat ketum saya Mas AHY. Dilantik sebagai Menteri ATR BPN. Jadi ini bukan bicara takluk Mbak Sidi, tapi ini bicara mengenai jiwa patriot ya dari sosok Mas AHY pada saat negara memanggil tugas, Presiden meminta, tentu ini adalah panggilan mulia ya, apalagi ini urusan pertanahan, urusan tata ruang yang sangat-sangat strategis bagi rakyat, bagi pemerintahan di pusat maupun di pemerintahan di daerah. Sehingga saya pikir dengan 3 bulan juga kebersamaan dengan kawan-kawan partai koalisi di Indonesia Maju, saya pikir nggak ada alasan lain lagi, apalagi baper-baperan gitu ya. Ini sekarang bagaimana kita kemudian yang tadinya memberikan kontribusi kritik yang yang positif di DPR, di parlemen. Nah sekarang kita punya kontribusi lebih nih kalau di pemerintahan. Saya pikir terkait bahasa takluk atau apa itu enggak lah. Ya, ini panggilan negara bagi seorang Mas AHY dan Mas AHY sangat pantas dan untuk memimpin Kementerian ATR dan BPN ini. Beliau punya leadership yang kuat, punya manajerial yang bernas. Tentu masalah-masalah tata ruang, masalah-masalah pertanahan insya Allah akan bisa dituntaskan dalam waktu 8 bulan ke depan. Orang kan pasti bertanya-tanya karena sebelumnya sekarang juga lama diperbincangkan ketika Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pernah menulis buku soal cawe-cawe Jokowi. Saya baca buku itu sampai habis, Mbak Sin. Jadi kalau kebiasaan kita ini ya, masyarakat kita ini kan melihat hanya covernya aja, judulnya saja. Kalau dibaca isinya itu adalah pesan yang sangat bagus dari seorang negarawan ya, mantan Presiden Pak SBY, agar Pak Jokowi benar-benar netral ya. Dan kita lihat saja proses Pilpres ini kan berjalan netral, Pak Presiden tidak ada tuh. Ya, artinya yang kemudian intervensi politik, ya, buktinya Mas Anies bisa maju presiden, Mas Ganjar bisa maju calon presiden, sehingga justru saya bilang kritikan kita itu benar-benar untuk bangsa ini, bukan justru misalnya di dalam pemerintahan, di dalam koalisi Indonesia Maju, tetapi justru mengkritik presiden, bahkan ada rencana hak angket dan lain-lainnya. Saya pikir itu justru yang inkonsistensi.
Kalau Demokrat sikapnya jelas, di saat di luar pemerintahan kita ingatkan pemerintah, tetapi di saat kami di dalam pemerintahan seperti sekarang ini, kami tentu akan mendukung pemerintahan ini agar stabilitas pemerintahan Pak Jokowi sampai dengan masa akhir jabatan beliau itu bisa stabil. Oke. Mas Umam, menurut Anda strategi apa yang sedang dimainkan Jokowi dengan memasukkan AHY ke kabinet saat ini di masa pemerintah Jokowi yang kurang 8 bulan lagi sebenarnya? Ya, Mbak Cindy, pertama bahwa langkah dari Pak Jokowi ini adalah sebuah manuver yang diakui atau tidak memberikan impact terhadap stabilitas politik di penghujung pemerintahan Pak Jokowi, terutama di 8 bulan terakhir ini. Karena bagaimanapun juga situasi per hari ini, di mana kemudian dinamika pemilu juga mengalami sebuah pasang surut, maka kemudian ketika partai-partai yang per hari ini sebenarnya masih berada di pemerintahan, tetapi narasi kritis, kemudian karakter oposisional menjadi sebuah pilihan yang kemudian mereka tunjukkan, maka kemudian upaya yang bisa dilakukan oleh Jokowi adalah menghadirkan stabilitas politik dan pemerintahan. Maka salah satu opsi yang tampaknya kemudian bisa dijadikan sebagai sebuah upaya untuk membentuk stabilitas politik pemerintahan itu adalah menghadirkan Demokrat di pemerintahan. Meskipun sebenarnya kalau misal menurut informasi yang saya terima dari berbagai sumber, sebenarnya Pak Jokowi sendiri itu memiliki niat untuk mengajak AHY untuk masuk di pemerintahan itu bukan baru-baru ini. Bahkan konon itu sejak 2019 yang lalu, tepatnya pasca Pilpres di periode kedua. Tetapi lagi-lagi veto politik dari elemen kekuatan politik yang waktu itu menjadi pemilik saham politik terbesar di koalisi, seolah kemudian menolak. PD Perjuangan Anda menyebutnya itu ya? Let's say kalau misal kemudian merujuk ke teman-teman dari partai-partai politik yang ada, kembali merujuk ke PDIP dan kemudian siapa di PDIP tentu kepada kebijaksanaan Bu Megawati Soekarno Putri. Maka kalau misal kemudian sekarang diambil keputusan oleh Pak Jokowi, maka langkah ini mempertegas bahwa Pak Jokowi kemudian betul-betul mencoba untuk keluar dari bayang-bayang Bu Mega, tidak berada lagi di bawah intervensi Bu Mega, dan memiliki atau menunjukkan independensi kepemimpinan seorang presiden yang bukan menjadi petugas partai. Nah, ada kemudian kalkulasinya, memang situasi ini tidak di luar kalkulasi betul. Kalau misalnya kita cermati, Demokrat mengambil sikap dan posisi sebagai dulu penyeimbang, kemudian secara clear berkarakter oposisi, tapi kemudian ada situasi yang cukup unik. Pertama misalnya pasca kepemimpinan AHY terpilih di Kongres Partai Demokrat di awal 2020, langsung disapa dengan COVID-19. Praktis tidak bisa melakukan banyak hal. Kemudian ketika kemudian sudah mulai melakukan konsolidasi awal, dihantam dengan badai, waktu itu Kongres luar biasa. KL dengan KLPI lagi. Kemudian di mana bangun koalisi yang terbukti secara elektoral, memberikan insentif elektoral yang signifikan pada Demokrat, tapi kemudian akhirnya pecah di tengah jalan dengan koalisi perubahan. Nah, ini menjadi milestone yang tidak mudah. Ketika kemudian akhirnya Demokrat memutuskan mengambil sikap berpihak atau memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto. Nah, ketika sudah memberikan dukungan kepada Prabowo, ternyata yang dipilih Pak Prabowo adalah Gibran sebagai cawapresnya. Ada situasi unik. Di satu sisi, Partai Demokrat seolah menjadi bagian dari koalisi di dalam pemerintahan, tetapi de facto Demokrat sendiri kemudian tidak menjadi bagian dari pemerintahan. Dan impact-nya adalah basis pemilih loyal Demokrat sendiri menjadi bingung. Nah, kalau misal kemudian dianggap ini adalah sebagai sebuah bentuk apresiasi atas kerja keras, atau bahasa vulgarnya adalah kompensasi. Tertentu, ya kalkulasinya seperti itu, di mana pemilih loyalnya bingung dan akhirnya kemudian ada situasi yang kemudian tidak mudah. Maka kemudian Pak Jokowi memberikan ini sebagai sebuah bagian dari kompromi kekuasaan. Mas Umam, apakah langkah yang diambil Jokowi ini juga mempertegas, makin memperdalam jurang antara Jokowi dan PD Perjuangan pasca pemilu 2024? Dan ini menjadikan langkah Jokowi untuk mengantisipasi sejumlah risiko politik pasca pemilu. Kita ingat ada hak angket yang diwacanakan, disebutkan oleh Capres Ganjar Pranowo.
Mbak Cindy, saya pikir itu adalah sebuah kalkulasi yang cukup matang dari Pak Jokowi. Kalaupun kemudian Pak Jokowi memberikan kesempatan kepada Mas Ahaye di posisi menteri ini, bukan semata-mata sebagai sebuah politik balas budi. Ini bukan sekedar barter, tetapi betul-betul didasarkan pada sebuah kalkulasi. Salah satunya betul yang tadi disampaikan Mbak Cindy. Kalau misal gerakan untuk menghadirkan angket, yang sebenarnya angket itu adalah kekuatan politik yang diarahkan bukan untuk mengaudit KPU, bukan untuk mengaudit Bawaslu, bukan untuk mengaudit DKPP, tetapi mengaudit kekuasaan dan arahannya adalah Presiden Jokowi. Nah, oleh karena itu, yang bisa dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah memperkuat basis fondasi kekuatan politiknya. Maka hadirnya Demokrat diharapkan memberikan proteksi politik dan menjaga stabilitas politik dan pemerintahan. Pak Irwan, kalau akhirnya merangkul Demokrat adalah bagian dari strategi Jokowi untuk bisa mengantisipasi resiko politik pasca pemilu, mengamankan tadi yang disebutkan oleh Mas Umam soal hak angket, Demokrat tidak berkeberatan soal itu? Dijadikan sebagai salah satu strategi, salah satu cara begitu, senjata Jokowi. Demokrat ini partai yang sangat disiplin. Kita pernah 10 tahun berkuasa, pernah juga 9 tahun di luar kekuasaan, dan kita teguh. Tetapi pada saat kita masuk ya di koalisinya Pak Jokowi, kita sangat disiplin. Artinya kita tentu sangat akan mendukung pemerintahan Pak Jokowi, dan kita artinya akan menghadapi masalah itu bersama. Ya, apalagi kemudian ada masalah-masalah hak angket, masalah-masalah politik di DPR ya. Walaupun saya sendiri tidak yakin itu hanya gurauan dari capres 1, capres nomor 3 ya. Sebentar juga akan move on, dan isu hak angket itu juga hilang sendirinya. Kalau memang itu mau diwujudkan, saya pikir kan minus PKS, semua partai yang ada di DPR sekarang kan ada di dalam koalisi Pak Jokowi gitu. Jadi, dan itu hanya dicetuskan oleh capres ya, oleh Pak Ganjar, oleh Mas Anies. Saya pikir pasca Pilpres hubungan antara capres dengan partai koalisi juga udah nggak sesolid waktu pendaftaran kemudian masa-masa kampanye ya. Jadi Anda yakin tidak hanya Demokrat nanti diajak bergabung oleh Pak Jokowi? Maksudnya? Tidak hanya Demokrat, kalau tadi menyatakan koalisi itu tidak sesolid ketika pendaftaran, artinya setelah Demokrat ada kemungkinan ada partai-partai lain yang diajak Jokowi bergabung. Loh, kan semuanya sudah bergabung kecuali PKS. Artinya hak angket ini sebenarnya ya saya bilang gurauan ya, karena pada faktanya partai-partai yang ada di dalam koalisi Pak Jokowi Indonesia Maju ini kan masih solid, sangat semuanya masih bekerja, menteri-menterinya masih bekerja dengan baik, nggak ada yang ditarik. Baik, Mas Umam, apakah hak angket tadi disebutkan oleh Pak Irwan adalah gurauan saja, nanti akan masuk angin di perjalanan berikutnya? Tapi kan kalau memang seperti itu, kenapa sampai Jokowi merasa perlu untuk menggandeng Demokrat menghadapi itu? Ya, bagaimanapun juga pertahanan terbaik adalah menyerang. Menyerang dalam konteks ini adalah mencoba untuk melumpuhkan sel-sel kekuatan politik yang sekiranya bisa dilakukan, bisa dikonsolidasikan untuk menggerakkan operasi politik tadi. Maka kalau misal kemudian sekarang dicoba dilakukan pendekatan, dan bahkan kalau misal kita cermati partai-partai di kubu 01 dan juga kubu 03 yang menurut informasi spekulatif yang saya terima sudah mengantri untuk menjadi bagian dari pemerintahan yang akan datang, artinya bahwa kemudian proses negosiasi dan kompromi itu sudah terjadi. Nah, oleh karena itu, kalau misal itu dianggap sebagai sebuah penggembosan, sekaligus sebagai sebuah realitas politik atas hadirnya kompromi dan negosiasi, meskipun sebenarnya itu adalah pragmatisme, oportunisme, karena bagaimanapun juga seolah menipu rakyat dengan karakter perubahan atau narasi kritis ya, tetapi kemudian realitas itu yang kemudian coba dimanfaatkan oleh pemenang misalnya untuk mendisiplinkan. Maka kalau misal dianggap ini sebagai gertakan, ini sebagai sebuah gurauan, bahkan seorang Pak Mahfud yang sangat paham betul terhadap dinamika gugatan Pilpres tidak ikut-ikutan. Nah, situasi ini yang tampaknya perlu kita cermati, tapi terlepas dari itu, kita semua pihak, aktor-aktor demokrasi bertanggung jawab secara moral untuk menjaga marwah pemilu, supaya kemudian semua berjalan akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan, dan hasilnya juga memiliki legitimasi yang baik.
Baik, masih sangat dinamis politik Indonesia sampai pasca pemilu. Terima kasih Wasekjen Partai Demokrat Irwan Veko dan pakar politik yang juga Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam sudah membahas ini di Sapa Indonesia malam hari ini. Terima kasih Mbak Siti. Saudara, pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran berencana membentuk kementerian khusus untuk mengelola program andalan mereka, yakni pemberian makan siang dan susu gratis. Selengkapnya akan kami bahas usai jeda. Sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu TJ Saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Cuacanya. Jangan nyalain cuaca. Kuatin daya tahan tubuh. Minum susu steril 7 kurma. Ada kurma kaya antioksidan, double khasiat. Manisnya pas. Alhamdulillah. Pilih susu steril 7 kurma. 100% produk Indonesia, enak lagi. Aku percaya hidup itu penuh beban. Tapi semua berubah karena dia. Dibawa relax aja pakai Telkomsel Lite. 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, dibawa relax aja. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru Progrard Daily Purifying. Si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibakterial plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan Progrard Daily Purifying. Wingscare. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya, Hotin banget deh. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Cuacanya. Jangan nyalain cuaca. Kuatin daya tahan tubuh. Minum susu steril 7 kurma. Ada kurma kaya antioksidan, double khasiat. Manisnya pas. Alhamdulillah. Pilih susu steril 7 kurma. 100% produk Indonesia, enak lagi. Pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran berencana membentuk kementerian khusus untuk mengelola program andalan mereka, yaitu pemberian makan siang dan susu gratis. Untuk mewujudkannya, Cawapres Gibran Rakabuming Raka pun mengaku sudah berdiskusi dengan Prabowo Subianto terkait pembentukan kementerian yang mengurusi program makan siang gratis. Gibran bilang, dia akan terus berdiskusi dengan sang capres Prabowo Subianto terkait pembentukan kementerian tersebut. Terkait kementerian yang mau dibuat oleh Pak Prabowo untuk mengurusi makan gratis, makan siang dan susu gratis itu, apakah sudah dibicarakan dengan Mas? Sudah. Nanti malam saya ketemu. Ya, untuk membicarakan itu, Mas. Program makan siang dan susu gratis memang memerlukan anggaran cukup besar. Dikutip dari laman tempo.co bahwa makan siang dan susu gratis bagi siswa sekolah per tahunnya membutuhkan beras sekitar 6,7 juta ton. Sementara kebutuhan daging ayam per tahunnya mencapai 1,2 juta ton dan daging sapi 500 ribu ton. Sementara kebutuhan ikan dan sayur mayur diperkirakan mencapai 1 juta ton per tahun.
Untuk program susu gratis, kebutuhannya sekitar 4 juta kiloliter per tahun. Perkiraan biaya makan siang gratis per porsi sekitar Rp10.000 hingga Rp30.000. Sementara biaya susu gratis sekali saji sekitar Rp3.000 hingga Rp5.000. Jika diperkirakan, total siswa yang menerima program makan siang gratis mencapai 47,5 juta siswa merujuk pada data Kementerian Pendidikan, maka total anggaran yang diperlukan per tahunnya mencapai sekitar 148,4 triliun hingga 399 triliun. Jika dibandingkan total anggaran untuk subsidi energi pada 2024 sebesar 189,1 triliun rupiah. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Edi Suparno membantah isu soal pemangkasan subsidi BBM untuk program makan siang gratis. Menurut Edi, TKN akan mempertimbangkan pembiayaan program makan siang gratis dengan mengevaluasi pemberian subsidi energi. Banyak pihak yang menanyakan apakah benar Pak Prabowo dan Mas Gibran akan memangkas subsidi BBM. Subsidi energi saat ini nilainya 350 triliun rupiah. Tahun lalu 500 triliun rupiah. Dari 350 triliun rupiah, subsidi energi terbesar adalah untuk Pertalite dan untuk LPG 3 kg. Padahal 80% pengguna dan penikmat LPG 3 kg dan Pertalite adalah masyarakat mampu. Oleh karena itu, kita akan evaluasi, kita akan lakukan pendataan. Nah, efisiensi yang dihasilkan itu merupakan penghematan APBN, di mana penghematannya itu bisa dipergunakan untuk membiayai program-program APBN yang lain. Sementara menurut ekonom Selios Bima Yudhistira, memperingatkan program makan siang gratis agar tidak memotong subsidi BBM karena berbahaya bagi daya beli masyarakat menengah ke bawah. Jika subsidi BBM dipangkas, masyarakat harus membeli BBM dengan harga lebih mahal. Jadi harapannya anggaran makan siang gratis ini tidak diambil dari pos-pos anggaran yang sudah ada, tapi diambil dari penciptaan objek pajak baru, misalnya ada pajak untuk anomali harga komoditas, atau windfall profit tax, bisa juga dari pajak kekayaan, atau bisa juga misalnya dari hasil pengadilan yang sudah inkrah. Ada aset BLBI yang kemudian dilelang, anggarannya bisa untuk makan siang gratis. Rencana pembentukan kementerian khusus untuk program makan siang gratis menggambarkan keseriusan Prabowo Gibran mewujudkan program ini. Namun sumber-sumber anggaran untuk membiayainya perlu tetap diperhatikan agar justru tidak berbalik membebani masyarakat. Tim Liputan Kompas TV. Pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran berencana membentuk kementerian khusus untuk mengelola program andalan mereka, yakni pemberian makan siang dan susu gratis. Sejauh mana urgensi pembentukan kementerian khusus untuk menangani program itu? Kami akan membahasnya dengan peneliti Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF, Esther Sri Astuti. Selamat malam, Bu Esther. Selamat malam, Mbak Cindy. Mbak Esther, Anda melihat ada urgensi untuk membentuk kementerian khusus untuk program makan siang dan susu gratis ini? Saya tidak melihat ya urgensinya, Mbak. Pertama karena kita kalau kembalikan ke teori ya, teori pertumbuhan ekonomi itu kan memang capital ya, kemudian teknologi dan human resource development itu menjadi suatu faktor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ya. Namun di sini bukan makan siang gratis dan susu gratis yang dibagikan, tetapi adalah peningkatan kualitas pendidikan yang dimaksud agar penduduknya pintar, skillnya bertambah, sehingga kesempatan kerja itu akan terbuka luas dan dia bisa mengisinya. Bukan makan siang gratis dan susu gratis, Mbak. Tapi karena disebutkan untuk program makan siang dan susu gratis ini kan anggarannya besar, jadi dikatakan lebih mudah dikelola kalau ditangani oleh Kementerian Koordinator Khusus. Anda melihat perlukah karena alasan anggaran maka harus ada Kemenko khusus?
Ini lagi-lagi kalau menurut saya ini penggemukan ya kabinet. Jadi semacam kayak bagi-bagi kue saja bagi partai pengusung ya koalisi ini gitu. Jadi kalau menurut saya ini kan sudah ada Kementerian Sosial gitu ya. Kenapa tidak diserahkan ke Kementerian Sosial gitu? Kenapa harus bentuk badan baru atau kementerian baru? Ini kan suatu pembengkakan anggaran negara yang tidak perlu sebenarnya gitu. Oke, dan menurut Anda realistiskah program makan siang gratis dan susu gratis untuk siswa di Indonesia, mengingat anggaran disebutkan kan besar untuk mewujudkan program ini? Kalau saya seorang ekonom ya, jadi seharusnya untuk program makan siang gratis ini anggarannya yang fantastis ya, kalau menurut saya sekitar 466 triliun, hampir 500 triliun, itu sebaiknya dialokasikan untuk sektor pendidikan ya, peningkatan kualitas pendidikan, bukan program populis semacam pemberian susu gratis ataupun beras, makan siang gratis atau susu gratis gitu. Karena berasnya kita juga masih impor ya, susu serapan dari peternak lokal juga masih less than 15% gitu, jadi kurang dari 15%. Jadi ini berarti menguntungkan importir dong gitu. Mungkinkah ini diwujudkan di tahun pertama kalau nanti Prabowo Gibran sudah disahkan oleh KPU sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, karena saat ini kan proses rekapitulasinya masih berjalan, tapi ketika tahun pertama direalisasikan, mungkinkah itu? Kalau menurut saya ini kok masih riwah ya. Jadi banyak sekali program yang lebih prioritas gitu yang harus dikerjakan gitu. Tidak makan siang gratis dan susu gratis. Jadi sebaiknya capres presiden terpilih nanti ini harus berpikir lagi gitu. Dari awal saya sebenarnya menentang ya program makan siang gratis dan susu gratis ini. Menurut saya ini sangat-sangat populis gitu ya dibanding substansinya. Apa yang Anda khawatirkan jika nantinya betul akan dibentuklah Kementerian Koordinator khusus untuk program makan siang dan susu gratis ini? Saya akan membayangkan betapa riwahnya gitu, dari sudut pengadaannya, kemudian nanti catering yang ditunjuk, kemudian nanti distribusinya. Nah ini kan semacam seperti project gitu ya. Jadi saya sama sekali tidak setuju sebenarnya dengan program ini. Baik, untuk anggarannya menurut Anda akan membebani fiskal jika ini diwujudkan? Sangat. Ini kan hampir 500 triliun. Kita lihat IKN saja itu sekitar hampir 500 triliun juga. Jadi menurut saya tidak make sense ya, hanya membagikan makan siang. Lebih baik masyarakat itu diberikan kailnya ya, bukan ikannya. Artinya kesempatan kerja ini harus diperluas sehingga mereka bisa bekerja mendapatkan income. Jadi GDP-nya Indonesia juga akan meningkat, bukan memberikan makan siang gratis. Ini kan sifatnya lebih konsumtif, tidak produktif gitu, Mbak. Dan mewujudkan tidak semudah itu ya menurut betul. Terlalu banyak keriuhan yang saya akan bayangkan gitu, Mbak. Oke, di tahun pertama nggak mungkin, tapi kalau misalnya selama beberapa tahun berikutnya masih juga menurut Anda akan susah diwujudkan? Ya, bukan susah diwujudkan. Ini sebenarnya mungkin saja diwujudkan, tetapi saya tidak melihat esensinya yang lebih baik gitu loh. Jadi lebih baik menurut saya membuka kesempatan kerja yang lebih luas. Jadi masyarakat bisa bekerja, bisa mendapatkan income yang layak. Kemudian mereka tidak usah dikasih makan siang gratis, tapi mereka bisa belanja dari income yang diperolehnya. Jadi bukan makannya yang diberikan, tetapi kailnya gitu. Jadi mereka bisa bekerja dan mendapatkan income. Dan ini multiplier efeknya itu sangat besar sekali gitu. Kapasitas ekonomi negara juga akan meningkat tajam gitu, Mbak. Baik. Terima kasih peneliti Institute for Development of Economic and Finance Indef, Ibu Esther Sri Astuti sudah bergabung di Sapa Indonesia malam hari ini.
Saudara, hari pertama bekerja sebagai Menteri, Agus Harimurti Yudhoyono menargetkan percepatan penyelesaian kasus sengketa tanah baik individu, korporasi, maupun komunitas. Kami kembali dengan informasi selengkapnya. Kompas Update dipersembahkan oleh Aku pilih Morinaga karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Anda menyaksikan Kompas Update pukul 19 waktu Indonesia Barat. 2 bocah tewas tenggelam di sebuah embung irigasi pertanian di Desa Jampun, Grobogan, Jawa Tengah. 2 bocah yang masih berusia 4 dan 6 tahun diduga tenggelam akibat terpleset saat bermain di bibir embung yang kondisinya miring. Salah satu korban sempat dibawa ke puskesmas namun nyawanya tak tertolong. Sementara 1 korban lainnya langsung dibawa ke rumah duka setelah jasadnya ditemukan. Kedua jasad korban telah divisum dan dipastikan meninggal akibat tenggelam. Demikian Kompas Update pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai Indonesia Malam akan kembali usai jeda. Kompas Update dipersembahkan oleh Habis makan langsung Beneko. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Wah, Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Beneko. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Berita terbaik Nusantara. Berita hari ini dimulai dengan laporan cuaca hari ini di Nusantara terpantau tidak berbunga-bunga dikarenakan masyarakat tetap rukun dan saling menghormati satu sama lain setelah pesta demokrasi. Untuk menjaga cuaca cerah, kami ingatkan masyarakat untuk tetap jaga kerukunan, hargai perbedaan, serta selalu ingat senyum, salam, dan sapa. Demikian berita hari ini. Belum. Perbedaan pilihan sementara, kebenaran selama. Untuk Indonesia. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru Progrard Daily Purifying, si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan Progrard Daily Purifying. Wingscare. Suatu hari sekeluarga nonton TV, tiba-tiba tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin dengan teknologi Hydroplex. Pasti beres pakai Nippon Elastex.
Saudara, hari pertama bekerja sebagai Menteri, Agus Harimurti Yudhoyono menggelar rapat dengan jajaran pimpinan Kementerian ATR BPN. AHY menargetkan percepatan penyelesaian kasus sengketa tanah baik individu, korporasi maupun komunitas. AHY menyatakan akan mempercepat pencapaian target-target yang ditetapkan Menteri sebelumnya. AHY berharap semua target dapat dicapai dalam waktu 8 bulan. Menurut AHY, tidak semua masalah bisa diselesaikan langsung oleh Kementerian ATR karena bersinggungan dengan kementerian lain. AHY juga akan berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga lainnya. Apa saja yang menjadi isu utama? Harapannya tentu semua target itu bisa dicapai 8 bulan terakhir ini. Jadi saya baru hanya bisa menjelaskan di kesempatan ini bahwa kami semangatnya adalah melakukan percepatan dan penuntasan segala isu dan permasalahan, termasuk sengketa-sengketa tanah, baik itu individu, korporasi, termasuk juga komunitas. Nah, tapi yang perlu dipahami oleh kita semua, tidak semua bisa diselesaikan secara langsung hanya oleh Kementerian ATR. Banyak singgungannya dengan kementerian-kementerian lain. Jadi ini juga yang menjadi prioritas saya untuk melakukan koordinasi, komunikasi awal, koordinasi. Puting beliung menerjang wilayah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Saudara. Kencangnya pusaran angin membuat material bangunan berterbangan di udara. Hujan deras dengan intensitas tinggi disertai puting beliung ini terjadi pada Rabu sore di kawasan Jatinangor dan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Dalam video amatir yang beredar, terlihat benda-benda berterbangan, kemudian terlihat pula pusaran angin yang kehitaman berputar-putar di wilayah itu. Kencangnya angin membuat pohon tumbang dan merusak sejumlah fasilitas umum. Allahu Akbar. Puting beliung yang terjadi di wilayah Bandung dan Sumedang menurut peneliti klimatologi BRIN secara skala bisa dikategorikan sebagai tornado. Konfirmasi dari saya ya, kenapa kita bisa menyatakan ini sebagai tornado-like atau mirip dengan tornado karena skala. Jadi dalam meteorologi itu kita bicara soal skala. Kalau puting beliung itu skalanya mikro, kurang dari 2 km. Sementara kalau ada fenomena yang lebih dari puting beliung secara skala ruang, ya, itu kita menyebutnya sebagai skala meso. Tornado ada di skala meso itu, yaitu lebih dari 2 km secara radius, ya. Pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran berencana membentuk kementerian khusus untuk mengelola program andalan mereka, yakni pemberian makan siang dan susu gratis. Selengkapnya usai jeda. Kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Paket Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Lex aja. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab? Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Cuacanya. Jangan nyalain cuaca. Kuatin daya tahan tubuh. Minum susu steril 7 kurma. Ada kurma kaya antioksidan, double khasiat. Manisnya pas. Alhamdulillah. Pilih susu steril 7 kurma. 100% produk Indonesia, enak lagi. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru Frogard Daily Purifying. Si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan Frogard Daily Purifying. Wingscare. Energi kehidupan
diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Minum Bodrek Flu dan Batuk Berdah HP. Dengan 3 oksinya Bodrek, efektif redakan flu batuk dan keluarkan dahak. Bodrek Flu dan Batuk Berdah HP, pas dan efektif tanpa ngantuk. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Presiden Joko Widodo kembali membagikan bantuan sosial berupa bantuan pangan pada ribuan warga di Maros, Sulawesi Selatan. Di hadapan warga, Jokowi bilang pemberian bantuan pangan ini untuk meringankan beban warga lantaran naiknya harga beras. Jokowi pun berjanji akan terus menyalurkan bantuan pangan berupa beras 10 kg hingga Juni mendatang. Ibu dan Bapak semuanya diberi bantuan beras 10 kilo, tahu? Karena harga berasnya, udah tahu semuanya. Kenapa harga beras naik? Karena ada perubahan musim, ada El Nino, dan itu dialami bukan hanya negara kita, tapi negara lain juga mengalami hal yang sama, harga beras naik. Hanya di negara lain nggak diberi 10 kilo per bulan. Kita, rakyat kita diberi 10 kilo setiap bulan. Bedanya itu, ya, supaya Bapak Ibu semuanya mengetahuinya. Warga antre panjang saat proses pembelian beras Bulog di Bekasi, Jawa Barat. Warga yang datang sejak pagi hari mengeluhkan sistem pembelian beras Bulog SPHP. Warga berharap pemerintah segera menurunkan harga beras agar warga tidak perlu antre berjam-jam saat operasi pasar. Operasi pasar sembako murah yang digelar Pemkot Surabaya di Pasar Induk Sidotopo diserbu warga. Warga rela antre demi mendapat beras yang dijual di bawah harga pasaran. Beras Bulog 5 kg dijual seharga Rp53.500. Menghindari aksi borong beras, pembelian dibatasi maksimal 2 karung atau 10 kg beras setiap warga. Sementara ratusan petani di Karawang, Jawa Barat kini kesulitan mendapatkan pupuk. Pasalnya pemerintah menjatah petani sebanyak 3,5 kuintal per hektar. Sementara kebutuhan ideal per hektar mencapai 5 kuintal. Selain persoalan pupuk, minimnya pasokan air juga berdampak pada gagal tanam. Kalau begini mah ya belum. Kan sekarang pupuk sulit. Masalah pupuk kan sekarang dapatnya sedikit. Emang dijatah tuh gimana Pak? Iya dijatah. Pupuk itu sulit. Beli kan nggak bisa daerah-daerah tuh. Desa sini nggak bisa beli ke sana. Gitu. Ya kemarin kan kelambatan air. Ya terus ya kendalanya juga hama tikus juga ya yang paling memusingkan petani nih, hama tikus. Iya kayak macam begini nih. Di tengah seruan gencatan senjata dari 26 negara anggota Uni Eropa, serangan Israel di Gaza justru semakin masif. Selengkapnya hadir usai jeda. Diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Hey guys.
saat aku. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Gangguan prostat? Minum Prostakur. Prostakur melancarkan kencing karena gangguan prostat. Diproduksi oleh Medicon. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Sorry. Di sini kenapa? Minum Bodrek Flu dan Batuk Berdah HP. Dengan 3 oksinya Bodrek, efektif redakan flu batuk dan keluarkan dahak. Bodrek Flu dan Batuk Berdah HP, pas dan efektif tanpa ngantuk. Dulu, aku percaya hidup itu penuh beban. Tapi, semua berubah karena dia. Di bawah Relax aja pakai Telkomsel Lite. 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Relax aja. Di tengah seruan gencatan senjata dari 26 negara anggota Uni Eropa, serangan Israel di Gaza justru semakin masif. Israel kembali merilis video di mana pasukannya tengah menembaki target dalam kegiatan operasi militer di jalur Gaza. Dilaporkan hingga saat ini, korban tewas akibat serangan Israel sudah lebih dari 29.000 orang. Caravan Camping and Motorhome Show digelar di Birmingham, Inggris. Dalam acara itu menampilkan berbagai modifikasi kabin mobil yang didesain seperti rumah. Selengkapnya usai jeda. Imajinasi dimulai dari Java Pay. Terbukti untuk gedung tinggi, resort, dan rumah Anda. Java Pay, primer, cat eksterior, dan super interior. Kini dengan mesin tinting dan teknologi insulated emulsion, 2 derajat lebih sejuk. Java Paint melindungi semua yang Anda cintai. Dari Atlantic Ocean Paint, Colors of the World brought home. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Cat besi dan kayu yang biasa dong. Jangan yang biasa-biasa. Maksud? Pilih cat kayu dan besi kualitas Jawara. Cat Altex kaleng merah, Altex sintetik warna mengkilap, pilihannya lengkap. Cat Altex sintetik, keringnya cepat, tahan lama. Wow. Cat Altex sintetik
kaleng merah, kualitas Jawara. Minum Bodrek Flu dan Batuk Berdah HP dengan 3 opsinya Bodrek efektif redakan flu batuk dan keluarkan dahak. Bodrek Flu dan Batuk Berdah HP pas dan efektif tanpa ngantuk. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Minum Bodrek Flu dan Batuk Berdah HP dengan 3 opsinya Bodrek efektif redakan flu batuk dan keluarkan dahak. Bodrek Flu dan Batuk Berdah HP pas dan efektif tanpa ngantuk. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Paket Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Lex aja. Saudara, kini saatnya kita berpetualang dengan mobil karavan camping di Birmingham, Inggris. Pameran Motorhome Show banyak menampilkan inovasi mobil kabin yang didesain seperti rumah. Raksasa produsen mobil rekreasi, Bailey hingga Mercedes memamerkan desain mobil terbarunya untuk berpetualang di alam bebas. Desain mewah dan fitur kenyamanan penumpang pada kabin Bailey's Alora menjadi daya tarik pengunjung. Dibanderol setara lebih dari 1,2 miliar rupiah, karavan ini memiliki 2 tempat tidur, toilet, dan lengkap dengan dapur di dalamnya. Caravans and motorhomes are an ideal way to do that, but people who brought during that period are now finding that the vehicle is very, very flexible, and you needn't just stay in the UK. If you want to go farther abroad, you can do. Sementara, untuk menikmati perjalanan dengan nuansa rumah, desain kabin dari Buccaneer Aruba menjadi jawabannya. Tak hanya tempat tidur, motorhome berukuran besar ini juga dilengkapi dengan sofa layaknya ruang tamu di rumah. Pameran yang berlangsung di Birmingham, Inggris ini tak hanya menampilkan motorhome karavan, melainkan berbagai tenda kemah dengan fleksibilitasnya untuk berpergian. Informasi dari Inggris tadi mengakhiri jumpa kita di Sapa Indonesia malam hari ini. Terima kasih Anda telah bersama kami. Saya Sidi Sustiarani. Dan saya Liviana Charlisa. Terima kasih telah mengupdate informasi Anda bersama kami di Sapa Indonesia malam. Sampai jumpa. Caleg pilihan rakyat pemilu Indonesia 2024. Iya. Program kerja sebar tawa se-Indonesia. Kesehatan lansia. Wow. Wah, itu gratis pengobatan. Gratis juga ya? Pengobatan. Gratis, itu pijit. Oh, pijit. Pijit bel. Bang Omeng sendiri alasannya maju kenapa Bang? Ya karena di belakang tembok. Nomor 10. Bersama komedian Komeng dalam Rosi, Politik Uhuy Komeng. Kamis 22 Februari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan berita utama yang didukung oleh
Apa kabar saudara? Selama 1 jam ke depan, Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik bersama dengan saya, Aris Sunaga. Dan saya, Valentina Sitorus. Terduga pelaku perundungan seorang siswa hari ini diperiksa polisi. Apa motif dibalik tindakan tak terpuji itu? Nanti ulasannya akan kami hadirkan untuk Anda. Informasi lengkapnya saudara akan kami hadirkan bersama dengan berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita lain yang aktual untuk Anda simak, antara lain. Ribuan warga di berbagai wilayah berdesak-desakan berebut beras murah imbas dari melambungnya harga beras. Jokowi berjanji akan terus menyalurkan bantuan beras sebesar 10 kg hingga bulan Juni mendatang. Seorang pengamen nekat ikut dalam pemilihan legislatif di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Hasilnya tak terduga, dia meraih suara tertinggi. Di akhir acara kami juga memiliki video pilihan berupa evakuasi balita yang terjebak dalam mobil di tengah banjir yang menerjang Rio de Janeiro, Brazil. Informasi pertama saudara, viral di media sosial kepanikan para penumpang kereta saat eskalator mendadak berjalan mundur. Peristiwa ini mengakibatkan sebagian penumpang kereta terjatuh. Penumpang kereta panik saat tiba-tiba eskalator di stasiun Manggarai berjalan mundur. Eskalator yang seharusnya membawa penumpang naik tiba-tiba berjalan ke arah berlawanan, membuat sebagian penumpang kereta jatuh saat mencoba turun dari eskalator. Usai kejadian pada 21 Februari ini, eskalator stasiun Manggarai ditutup. Warga meminta kepada pihak PT Kereta Komuter Indonesia untuk segera memperbaiki masalah eskalator di stasiun Manggarai. Saudara, terjadi kebakaran kafe di Pecenongan Raya Gambir, Jakarta Pusat. Akibat peristiwa ini, 1 orang karyawan terluka terkena pecahan kaca saat berusaha menyelamatkan rekannya yang terjebak di dalam bangunan. Api membakar kafe di Pecenongan Raya Gambir, Jakarta Pusat, Kamis pagi. 11 unit pemadam kebakaran dengan puluhan personel diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Kebakaran diduga terjadi akibat bocoran gas saat karyawan sedang memasak. Semburan api kemudian menyambar barang-barang yang mudah terbakar hingga membesar. Seluruh karyawan yang berada di lokasi panik sempat berusaha memadamkan api dengan alat seadanya tetapi gagal. Peristiwa ini mengakibatkan seorang karyawan mengalami luka terkena pecahan kaca saat berusaha menyelamatkan rekannya yang terjebak di dalam kafe. Selanjutnya, saudara, dengan mengendarai sepeda motor, puluhan remaja melakukan aksi tawuran di kawasan Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Rabu dini hari. Inilah video amatir sekelompok remaja yang mengendarai sepeda motor dengan bawa senjata tajam. Tak berselang lama, kedua kelompok remaja ini langsung saling serang. Menurut warga, tawuran kerap terjadi di lokasi ini. Namun remaja tersebut, saudara, bukan berasal dari warga sekitar kejadian. Akibat tawuran ini, warga merasa resah lantaran sejumlah barang di rumah rusak terkena lemparan batu dan berharap adanya patroli yang lebih sering dilakukan oleh polisi. Saudara, puting beliung dahsyat menerjang sebagian wilayah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang pada Rabu sore kemarin. Detik-detik terjangan puting beliung sempat diabadikan oleh warga. Dahsyatnya puting beliung melantakai kawasan Rancaikek dan Jatinangor, Sumedang. Kepanikan warga sempat dirasakan saat puting beliung menerjang Rabu petang. Selain bangunan, sejumlah truk juga terbalik, saudara, yang tengah melintas karena disapu puting beliung. Menurut peneliti BRAIN, ini bukan puting beliung biasa karena durasinya lama dan skalanya luas.
bukan puting beliung biasa yang seperti selama ini, karena dari aspek skala itu tadi ini lebih besar gitu loh, lebih luas. Itu pertama. Yang kedua, durasinya juga beda gitu ya. Kalau puting beliung biasa biasanya paling lama 10 menit udah selesai itu angin gitu. Akan energinya sudah luruh begitu ya. Jadi sangat singkat. Puting beliung biasa yang umum terjadi di Indonesia sangat singkat gitu ya. Sehingga sangat sulit diprediksi dan dideteksi. Nah, ternyata yang kemarin itu terdeteksi dari satelit Himawari Awan. Sementara itu, Saudara, Pemprov Jabar telah menetapkan status tanggap darurat atas peristiwa ini. Pasalnya, dampak puting beliung telah merusak lebih dari 400 rumah warga hingga mengakibatkan sejumlah warga juga ikut terluka. Menurut BMKG, puting beliung terjadi akibat awan konvektif dengan adanya pergerakan massa udara yang kuat. Puting beliung ini mirip dengan tornado, namun skalanya paling kecil. Mirip seperti tornado, tetapi dibedakan dengan skala tadi ya. Kalau kita bicara di skala tornado, ini masuk skala tornado paling kecil, F0. Kalau ke istilah di Amerika dengan skala Fujita Scale, F0 sampai F5 itu adalah F0 yang paling kecil, dan tentu ini skalanya sangat lokal sekali. Sorotan lainnya, Saudara, pemandangan warga rela antre berdesakan demi beras murah sejak harga beras mahal terjadi di sejumlah wilayah. Di Bekasi, Jawa Barat misalnya, ibu-ibu rela antre cukup lama demi membeli beras murah. Ratusan warga Bekasi, Jawa Barat rela antre berjam-jam untuk membeli sembako termasuk beras yang lebih murah dari harga normal di pasaran. Di sini beras Bulog dijual Rp53.000 per 5 kg. Dalam operasi pasar ini, Saudara, Bulog menyediakan 20 ton beras atau diperkirakan 2.000 orang bisa membeli beras Bulog. Antrian warga demi beli beras murah juga terjadi di Jambi sejak Kamis pagi. Warga menyerbu gerakan pangan murah di kompleks perkantoran Wali Kota Jambi untuk membeli beras dan sejumlah komoditas yang harganya sedang naik di pasaran. Pemerintah Kota Jambi berencana akan melakukan pasar murah 1 kali setiap bulan agar warga Kota Jambi ini bisa mendapatkan harga pangan yang murah. Bisa, udah. Stop. Udah, itu jatahnya udah selesai. Udah nggak ada lagi ya. Sementara itu, Saudara, tak sedikit warga Cirebon, Jawa Barat terpaksa menelan kecewa lantaran kehabisan beras murah dalam operasi pasar murah. Meski sudah berupaya masuk barisan antrean cukup panjang, sebagian warga lainnya hanya dapat membeli 5 kg karung beras dari jumlah maksimal pembelian 10 kg. Warga yang tak kebagian beras murah berharap pihak kelurahan dapat menginformasikan lebih masif kepada warga apabila ada rencana operasi pasar. Adapun sejak awal Februari hingga Kamis 22 Februari, Pemda Cirebon bekerja sama dengan Bulog sudah menjual sebanyak 115 ton SPHP di banyak titik. Udah, itu jatahnya udah selesai. Udah nggak ada lagi ya. Sampai anak kecil. Udah, ini Presiden Joko Widodo membagikan bantuan sosial berupa bantuan pangan pada ribuan warga di Maros, Sulawesi Selatan. Di hadapan warga, Jokowi bilang pemberian bantuan pangan ini guna meringankan beban warga lantaran naiknya harga beras. Jokowi menyebut kenaikan harga beras disebabkan faktor perubahan musim atau El Nino. Jokowi pun berjanji akan terus menyalurkan bantuan pangan berupa beras 10 kg hingga Juni mendatang. Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ibu-ibu dan bapak akan menerima 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo. 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo. Saya akan lihat lagi APBN kita. APBN-nya kalau cukup, tapi saya nggak janji loh, karena harga berasnya, udah tahu semuanya. Kenapa harga beras naik? Karena ada perubahan musim, ada El Nino, dan itu dialami bukan hanya negara kita, tapi negara lain juga mengalami hal yang sama, harga beras naik. Hanya di negara lain nggak diberi 10 kilo per bulan. Kita, rakyat kita diberi 10 kilo setiap bulan. Capres Ganjar Pranowo turut menyoroti kenaikan harga beras di pasaran. Ganjar menyebut menekan harga beras seharusnya bukan dengan bansos.
Capres Ganjar Pranowo menyoroti kenaikan harga beras di pasaran yang menembus angka 19 hingga Rp20.000 per kilogram. Ganjar bilang untuk menekan lonjakan harga beras bukan dengan bagikan bansos atau bantuan sosial, melainkan dengan operasi pasar secepatnya. Berasnya mahal, kemarin saya tanya 19.000, ada yang mengatakan 20.000. Mestinya yang dilakukan ya segera operasi pasar. Kalau kemudian bansos untuk menolong masyarakat, itu cerita baik. Ya. Cuman momentum di pemilu akan mendapatkan interpretasi yang berbeda. Kalau concern saya, kalau hari ini cerita beras naik, solusinya bukan bansos, operasi pasar secepatnya. Saudara, lagi kasus perundungan siswa terjadi. Kali ini diduga melibatkan anak artis. Kasus sudah dinaikkan ke tahap penyidikan dan hari ini pelaku perundungan diperiksa polisi. Ulasannya usai jeda. Hah? Hai. Ada yang viral nih. Pasti top cappuccino. Aroma dan rasanya khas Itali. Karena milky foamnya lebih tebal, melimpah. Ini baru cappuccino. Crunchy choco milknya perfecto. Delicioso. So Italiano. Enak. Top cappuccino yuk. The Italian taste of cappuccino. Dari Wingsfood. Enak. Alergi kambuh, gatal biduran, peler alergi. Makan seafood, gatal alergi kambuh. Prosix menyembuhkan alergi dan pekantuk bila diminum sesuai anjuran. Prosix, alergi no way. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Anak batuk minum Ikadril, redakan batuk karena alergi dan influenza, serta legakan pernafasan. Ikadril, ibu senang anak tidur pulas. Jadi motornya kenapa, Mas? Mesinnya aus, Mbak. Oh, sama. Capek. Pergi dari capek ganti oli. Dengan motor listrik Polytron Fox R. Madu TJ Sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu TJ Saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Cowok idaman aku tuh nerdy-nerdy gitu. Nggak jadi deh, balikin aja. Untung di Shopee ada garansi bebas pengembalian. Berubah pikiran, balikin aja. Tidak sesuai, balikin aja. Barang rusak, balikin aja. Gampang. Shopee garansi bebas pengembalian. Cat Paragon dong, Mbak. Perlu yang mana? Ekstra daya tutup dan ekstra hemat. Ada Paragon Emulsion atau ada Paragon Premium 1000 yang bisa dibersihkan dan antibakteri. Atau ada Paragon Waterproof, anti bocor dan elastis. Oke, saya beli semuanya. Sekarang Paragon makin banyak variannya. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Paket Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, dibawa relax aja. Cat Paragon dong, Mbak. Ekstra daya tutup dan ekstra hemat. Ada Paragon Emulsion atau ada Paragon Waterproof, anti bocor dan elastis. Saya beli semuanya. Paragon makin banyak variannya. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Yang penting buatku, Love Wage, penyelamat di lapangan. Dan untuk mengembalikan cairan tubuh, Orange Water atau Lemon Water.
baru. Ada isi ulangnya. Hanya Rp3.500. Putar, sobek, tuang. Plosa Mini baru. Sekarang ada inhalernya. Segar, santai, atur sensasi hidup. Hah? Ada yang viral nih. Pasti top cappuccino. Aroma dan rasanya khas Itali. Karena milky foamnya lebih tebal, melimpah. Ini baru cappuccino. Crunchy choco milknya perfecto. Delicioso. So Italiano. Enak. Top cappuccino yuk. The Italian taste of cappuccino. Dari Wingsput. Enak. Luput dari penglihatan, seorang siswa SMA menjadi korban bully oleh senior-seniornya sendiri. Tak hanya meninggalkan luka, perundungan menyisakan trauma mendalam, membekas dalam diri korban. Tindak kekerasan dilakukan tak jauh dari sebuah sekolah elit di kawasan Serpong, Tangerang, Banten. Perundungan ini diduga melibatkan geng remaja yang juga beranggotakan anak artis dan figur publik. Dan inilah saudara, video yang telah disaksikan banyak pasang mata di dunia maya. Dalam video amatir terlihat korban yang merupakan siswa SMA Binus Serpong seakan dikepung oleh beberapa remaja. Korban beberapa kali didorong dan dimaki. Tindakan keji ini terjadi di sebuah warung tak jauh dari sekolah. Dari hasil penyidikan polisi, perundungan diduga dilakukan total sebanyak 2 kali. Ya, dari keterangan sementara yang kita dapatkan, untuk kejadian ini ya diduga terjadi tindakan kekerasan itu terjadi sekitar 2 kali, yaitu pada tanggal 2 Februari dan tanggal 13 Februari. Namun untuk pastinya nanti kita akan gali lagi dari keterangan saksi maupun bukti-bukti yang ada. Akibat perundungan, korban menderita luka memar di sejumlah anggota tubuhnya. Luka bakar juga ditemukan di tubuh korban. Meski telah keluar dari rumah sakit, korban mengalami trauma. Hal ini diketahui usai korban menjalani pemeriksaan psikologis di kantor unit pelaksanaan teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, Tangerang Selatan. Dan inilah saudara, lokasi yang diduga menjadi tempat perundungan atau gambar dari warung Ibu Gaul namanya yang menjadi saksi bisu tindak perundungan. Lokasinya begitu dekat dengan sekolah. Pemilik warung membenarkan jika korban dan para pelaku sering berkunjung ke warung usai pulang sekolah. Umumnya mereka hanya berkumpul, memesan makan dan minum sambil bercengkrama seperti biasa. Namun pihaknya tak mengetahui jika terjadi aksi perundungan maupun tindak kekerasan di warungnya. Tapi sejauh ini abang pernah melihat ada kayak misalkan pemukulan atau apa gitu? Oh enggak, saya pernah ya? Iya. Emang cuma berbaur aja nongkrong? Berbaur doang. Emang cuma nongkrong di sini aja. Nongkrong sini aja. Nongkrong di sini. Nggak berantem berarti bang? Enggak pernah. Akur lah ya? Akur. Kalau misalnya di sini tuh pasti kita omelin gitu loh. Oh kalau sampai yang aneh. Termasuk minum gitu bang ya enggak ya? Enggak. Dan saudara, beredar juga di media sosial. Inilah gambar yang diduga merupakan sekelompok pemuda yang tergabung dalam sebuah geng remaja. Mereka ini diduga terlibat dalam kasus perundungan ini. Dalam geng itu kabarnya terdapat anak dari figur publik. Salah satunya diduga merupakan anak dari selebritas berinisial VR. Pada Rabu siang, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mendatangi warung tempat perundungan itu terjadi. KPAI datang bersama dengan unit pelayanan terpadu daerah perlindungan perempuan dan anak Kota Tangerang Selatan serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mereka meminta keterangan penjaga dan anak dari pemilik warung. Sebelumnya, KPAI juga telah mengunjungi Binus School International untuk memintai keterangan dari pihak sekolah. Kami memang berkunjung ke sekolah ya. Kemudian untuk apa? Kami sekali lagi memastikan proses ini berjalan lancar. Kemudian bagaimana kondisi anak-anak yang
mereka bersekolah di sana, baik sebagai anak korban atau anak berkonflik dengan hukum. Kemudian kami memastikan hak-hak pendidikannya bagaimana. Terus yang terakhir ini tadi kesini karena mau melihat ya, mengkonfirmasi informasi yang kami dapatkan, katanya jauh lokasi dari sekolah, ternyata cukup dekat. Begitu ya. Sementara itu, Haris Suhendra selaku pihak Humas Binus School Education menegaskan bahwa insiden kekerasan yang dialami siswa mereka terjadi di luar lingkungan sekolah dan di luar jam sekolah. Melalui keterangan resminya, Haris mengatakan bahwa seluruh siswa yang terbukti melakukan tindak kekerasan sudah tidak menjadi bagian dari komunitas Binus School. Jika dapat kita simpulkan, ini artinya mereka yang diduga melakukan perundungan ini dikeluarkan atau drop out. Haris menambahkan sejumlah siswa yang turut menyaksikan kejadian itu tanpa melakukan tindakan pencegahan maupun pertolongan juga telah mendapatkan sanksi disiplin keras. Sementara itu, korban mendatangi kantor Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Tangerang Selatan pada Selasa sore. Didampingi ibunya, korban ini menjalani proses pemulihan psikologis. Akibat dirundung, korban mengalami trauma dan takut untuk pergi keluar rumah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menjamin korban ini mendapatkan pendampingan penuh. Tak hanya proses pemulihan mental, korban juga memperoleh perlindungan dalam menjalani proses hukum. Saudara, pada tanggal 20 Februari 2024, gelar perkara dilakukan dengan mengantongi keterangan saksi dari korban dan keluarganya serta bukti video perundungan. Dan dari hasil gelar perkara, kasus perundungan ini naik ke tingkat penyidikan. Tetapi polisi belum menetapkan pelaku anak dalam kasus ini karena masih memeriksa dan mendalami peran dari pelaku perundungan. Penyidik masih berkomunikasi secara intensif dengan pihak sekolah, termasuk akan menjadwalkan pemeriksaan terhadap terduga pelaku dan keluarga. Gelar perkara yang telah dilakukan unit PPA Satreskrim Polres Tangerang Selatan kemarin, proses tahapan yang sebelumnya dari penyelidikan kini sudah naik ke proses penyidikan. Berarti ini maksudnya sudah ada terduga pelaku yang mengerucut berapa orang atau bagaimana? Saat ini masih didalami untuk siapa yang terlibat, baik itu terduga pelaku dan sebagainya. Polisi lalu memeriksa sejumlah terduga pelaku perundungan di SMA swasta Serpong Tangerang yang melibatkan anak artis. Ini adalah pemeriksaan perdana saudara setelah polisi menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan. Dalam pemeriksaan, terduga pelaku didampingi oleh orang tua, perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama dengan Komisioner KPAI. Kami harus menyamarkan identitas terduga pelaku dan orang tua karena terduga pelaku ini diketahui masih di bawah umur. Dari data yang dihimpun oleh kompas.id, kasus perundungan di sekolah terjadi pada tahun 2023 yang terekam pemberitaan media massa ada 136 kasus. 134 pelaku perundungan dengan jumlah korban mencapai 339 orang. 19 orang diantaranya meninggal dunia. Psikolog Intan Erlita menyebut perundungan di usia remaja kerap terjadi sebagai bentuk untuk menunjukkan kekuasaan, kontrol terhadap lingkungan, dan mencari pengakuan dengan cara yang salah. Kemungkinan besar anak-anak seusia ini kenapa melakukan pembunuhan itu karena mereka ingin menunjukkan kekuasaan atau kontrol pada lingkungan. Jadi mereka ini adalah usia-usia di mana butuh sekali mereka mendapatkan pengakuan. Pengakuannya bukan hanya dari sekelintir, tapi dia ingin diakui oleh orang-orang di sekitarnya. Tentunya ya itu tadi ya, dari lingkungan sekolahnya juga gitu, sehingga ada hal-hal yang menjadikan mereka ingin mendapatkan kekuasaan, kontrol, popularitas, kemudian mencari perhatian dengan cara yang salah. Nah ini akhirnya terjadi pembulian karena mereka menginginkan pengakuan tadi tapi dengan cara yang salah.
Saudara, hingga kini proses penyidikan masih terus bergulir untuk mengetahui pasti penyebab perundungan dan siapa pihak-pihak yang harus bertanggung jawab kepada korban. Penting bagi semua pihak, baik sekolah, keluarga, hingga masyarakat untuk ikut berperan dalam mendidik anak, termasuk dengan memastikan karakter mereka baik, agar peristiwa perundungan tidak kembali terjadi. Saudara, berita utama masih akan kembali untuk Anda usai jeda dengan informasi. Karena iseng memainkan borgol, tangan 2 siswi di Jakarta Timur terkunci. Cat Paragon dong, Mbak. Ekstra daya tutup dan ekstra hemat. Ada Paragon Emulsion atau ada Paragon Waterproof, anti bocor dan elastis. Saya beli semuanya. Paragon makin banyak variannya. Top Cappuccino, milky foamnya lebih tebal dan crunchy chocomaltnya. Ini baru cappuccino. Beli 2 ekstra 1. Kopi yang delicioso, Top Cappuccino. Enak. Cobain, beli 2 ekstra 1 dari Wings Food. Yang penting buatku, Love Wage, penyelamat di lapangan. Dan untuk mengembalikan cairan tubuh, orange water atau lemon water. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Cowok idaman aku tuh anak motor. Gak sesuai balikin aja. Untung di Shopee ada garansi, bebas pengembalian. Berubah pikiran, balikin aja. Tidak sesuai, balikin aja. Barang rusak, balikin aja. Gampang. Shopee garansi, bebas pengembalian. Wah, popcorn kamera. Waktunya refreshing. Mata perlu istirahat. Bila perlu, minum Eye Fit. Formula Eye Fit membantu memelihara kesehatan mata. Untuk mata sehatku, minum Eye Fit. Dari Lapi. Paling bener gambarnya, paling bener suaranya, paling bener garansinya. Polytron New Cinemax, satu-satunya TV dengan garansi 5 tahun, termasuk layarnya. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Gatal karena jamburan kutu air, mati kutu dengan Fungider. Fungider, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Kompas Update dipersembahkan oleh Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Anda menyaksikan Kompas Update bersama dengan saya Arizona Gali. Saudara, seorang pelajar yang sudah ataupun sedang menunggu ojek menjadi korban penjamretan di kawasan Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Korban kehilangan telepon genggamnya dibawa kabur pelaku. Awalnya 2 orang pelaku dengan membawa sepeda motor ini masuk ke dalam gerbang sebuah sekolah. Namun saat melihat korban yang tengah fokus bermain ponsel, para pelaku ini langsung berbalik arah lalu merampas ponsel korban. Korban yang terkejut langsung meneriaki pelaku dan mengejar pelaku. Namun usaha korban tak berhasil lantaran para pelaku sangat cepat melarikan diri. Atas kejadian ini, korban langsung melapor kasus penjamretan ke pihak polisian sektor Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Demikian Kompas Update, saya Arizona Gali, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga Chilgo. Morinaga Chilgo, nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Chilgo. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Sempurna. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Chilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Chilgo. Kembali di berita utama saudara, kami memiliki 5 informasi pilihan yang tentunya sangat menarik untuk Anda simak. Kita lihat yang pertama, ada mantan istri disiram air keras. Saudara, seorang pria nekat menyiram air keras kepada mantan istrinya usai ajakan rujuk ditolak. Pelaku yang beraksi seorang diri ini langsung dikepung oleh warga. Pelaku penyiraman air keras kepada mantan istrinya ini langsung dikepung oleh warga saat berusaha kabur. Pria 35 tahun nekat melakukan aksinya usai ajakan rujuk ditolak oleh korban. Peristiwa ini terjadi di depan rumah korban di Jalan Sinasara, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Talo, Makassar, Sulawesi Selatan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kemudian diserahkan ke polisi sektor Talo. Pelaku ini mau mengajak kembali rujuk untuk kembali hidup bersama dengan istrinya, namun korban sudah tidak mau kembali lagi. Pada saat selesai melakukan aksinya, pelaku ini rencana mau kabur, tapi sempat dihalau oleh massa sehingga diamankan oleh warga dan langsung kami bergegas mendatangi TKP dan mengamankan pelaku. Korban 28 tahun ini masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka bakar di bagian wajah. Sementara itu pelaku yang bekerja sebagai buruh harian ini terancam pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan berat dengan 5 tahun penjara. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar. Berikutnya saudara, viral potongan uang berserakan. Sebuah video yang memperlihatkan adanya potongan uang kertas yang berserakan di jalan membuat heboh warganet. Peristiwa ini terjadi di Temanggung, Jawa Tengah. Ini bukanlah potongan-potongan kertas biasa. Setelah dilihat lebih dekat, ternyata potongan ini merupakan uang kertas asli. Video yang viral ini pun langsung membuat heboh warganet. Namun setelah ditelusuri, pemilik potongan uang kertas ini adalah Sukarwan, warga asal Temanggung, Jawa Tengah. Ia sengaja meminta izin kepada pihak bank yang membuang limbah uang kertas lantaran tak layak edar. Namun bagi Sukarwan, zat amonia yang terkandung di dalam potongan uang kertas mampu menyuburkan tanaman di kebunnya. Itu ada ide dengar dari teman, wah itu kopi di bubuk rajangan itu uang kertas itu ada amoniaknya, jadi memancing klorofil daun kopi untuk berbuah banyak. Wah, biru. Sementara pihak kepolisian juga membenarkan bahwa Sukarwan telah meminta izin untuk mengambil potongan uang kertas itu. Di mana dia minta cacahan uang ini digunakan untuk pupuk. Untuk pupuk, bukannya untuk apa-apa. Dan pada waktu pengambilan dari piungan ke sini ada kececer di halaman rumah. Apa yang dilakukan Sukarwan tidaklah melanggar aturan. Limbah uang kertas yang ramah lingkungan bahkan bisa digunakan kembali untuk sejumlah kerajinan tangan. Agung Bayu Aji, Kompas TV, Temanggung, Jawa Tengah. Saya tak minta sampel 2 ya Pak ya. Selanjutnya saudara, siswi terkunci borgol. 2 siswi di Ciracas, Jakarta Timur terjebak sebuah borgol yang terkunci. Petugas damkar pun terpaksa menggunakan alat potong besi untuk melepas borgol. Kurang terang nggak? 2 siswi ini hanya bisa menahan napas saat para petugas damkar berusaha melepaskan borgol yang terkunci di tangan. Kejadian bermula saat kedua siswi ini melakukan ujian praktik di sekolah di Ciracas, Jakarta Timur.
Salah satu teman mereka yang membawa borgol sebagai simbol cita-cita menjadi polisi, dua siswi ini malah memainkan benda itu dan menguncinya di tangan mereka. Dan peristiwa ini pun terjadi. Keduanya terjebak di borgol yang sama. Untuk Bapak-Bapak Damkar Sektor Ciracas atas bantuannya, respon cepatnya membantu siswi kami untuk melepaskan borgol. Dengan menggunakan alat potong besi, akhirnya borgol dapat dipisahkan dan petugas damkar pun berhasil melepaskan borgol dari tangan kedua siswi tanpa terluka. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi pilihan berikutnya, saudara, ibu melahirkan di bank. Saudara, seorang bayi laki-laki lahir di Subang, Jawa Barat. Yang unik, sang ibu melahirkan di tengah ruang tunggu sebuah bank. Selamatnya. Aduh, alhamdulillah selamatnya. Kegembiraan terpancar dari wajah sejumlah orang yang membantu kelahiran bayi laki-laki ini. Ibu bayi yang bernama Ririn Anggraini masih terbaring di kursi nasabah sebuah bank. Iya, kelahiran yang tak biasa ini memang terjadi di sebuah bank di Subang, Jawa Barat. Awalnya Ririn hendak membuka blokir ATM pada hari Senin. Namun di tengah proses, Ririn tiba-tiba mengeluh sakit di bagian perut. Dan inilah situasi yang terjadi menurut saksi yang juga merupakan karyawan bank. Saat kondisi seperti itu, otomatis kita untuk menghentikan dulu pelayanan. Terus kondisi ruangan juga disterilkan. Karena itu kan itu area publik, jadi dimohon yang tidak berkepentingan untuk keluar dulu. Terus rolling door yang kantor itu ditutup untuk sementara. Jadi hanya pasien dan beberapa orang bidan, yang kita juga tadi pas satpamnya juga langsung hubungi bagian medis untuk penanganan untuk kelahirannya ini. Rupanya Ririn sendiri tak tahu usia kehamilannya lantaran ia tak pernah memeriksakan diri ke dokter. Saya yang itu kan nggak ke bidan. Oh, belum pernah diperiksa ke bidan? Karena sibuk ngurusin ini kan. Itu diperkirakan kandungan berapa bulan teh pas kemarin lahiran? Nggak tahu ya, harusnya masih 9. Tapi belum pernah periksa kehamilan. Iya. Bayi Ririn pun lahir dalam kondisi sehat dan diberi nama Febrian Saputra Brimola. Keduanya sudah berada di rumah untuk pemulihan. Hendri Irawan, Kompas TV, Subang, Jawa Barat. Terakhir, saudara, caleg pengamen raih suara tinggi. Tampil nyentrik, seorang pengamen di Wonogiri, Jawa Tengah ini mendapatkan suara paling banyak di Partai Demokrat dan berpeluang menjadi bagian dari anggota DPRD Kabupaten Wonogiri. Sampurane yang sapendino aku metu neng FYP-mu ojo bosan kowe nyawang rupa. Beginilah cara Kukuh Haryanto, pengamen asal Wonogiri, berkampanye. Melalui media sosial TikTok, Kukuh bernyanyi sambil mempromosikan diri sebagai caleg dari Partai Demokrat untuk DPRD Kabupaten Wonogiri Dapil 1. Dan tak disangka, penampilan nyentrik Kukuh mampu membuatnya mendapat suara terbanyak di partainya. Itu artinya, selangkah lagi, Kukuh akan menjadi anggota legislatif di DPRD Wonogiri, Jawa Tengah. Menjalani kehidupan sebagai musisi jalanan selama puluhan tahun, Kukuh akhirnya nekat terjun ke dunia politik dan mendaftar sebagai anggota Partai Demokrat pada tahun kemarin. Kukuh beralasan nekat nyalek karena ingin memperjuangkan aspirasi masyarakat. Yang lebih berbeda dari saya itu, kenapa saya nyalek itu, saya ingin transparansi informasi ya, seperti itu. Karena selama ini saya tahu, dulu saya itu nyoblos secara langsung, laporannya pun ketika menjadi wakil rakyat harus langsung kepada rakyat ya. Jadi ada laporan mingguan, bulanan, harian, dan itu yang belum saya dapat dari yang saya coblos dulu, makanya saya memaksakan diri untuk maju gitu kan. Meski sudah meraih suara terbanyak, Kukuh masih harus bersabar menunggu hasil rekapitulasi resmi dari KPU untuk bisa melenggang di gedung DPRD Kabupaten Wonogiri.
Nikolus Irawan, Kompas TV Wonogiri, Jawa Tengah. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi Presiden Jokowi makan malam di salah satu mal di Makassar. Warga heboh minta foto. Siapa bilang otot kuat cuma milik sebagian orang? Dari yang muda sampai yang lebih tua harus punya. Nabung otot dari sekarang. Minum Hylo Platinum tiap hari. Tinggi protein dan tinggi kalsium. Nabung otot kuat sampai nanti. Every day for 20 years, we have been helping keep Indonesians healthy and happy. Helping Indonesians for a prosperous Indonesia to help strengthen your immune system. Drink UC 1000 vitamin with 1000 milligrams of vitamin C. Healthy inside, fresh outside. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Suatu hari, sekeluarga nonton TV. Tiba-tiba, tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin. Dengan teknologi Hydroplex. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalina nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Top Cappuccino, milky foamnya lebih tebal dan crunchy chocomaltnya. Ini baru cappuccino. Beli 2 ekstra 1. Kopi yang delicioso, Top Cappuccino. Enak. Cobain, beli 2 ekstra 1 dari Wings Food. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Aku mau kenal kamu lebih jauh. Oh, segini. Capek. Buruan pergi dari capek. Pakai motor listrik Polytron Fox Air. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Cowok idaman aku tuh yang dewasa aja. Tapi nggak cocok deh, balikin aja. Untung di Shopee ada garansi, bebas pengembalian. Berubah pikiran, balikin aja. Tidak sesuai, balikin aja. Barang rusak, balikin aja. Gampang. Shopee garansi, bebas pengembalian. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral.
Alergi kambuh, gatal biduran, peler alergi. Makan seafood, gatal alergi kambuh. Prosix menyembuhkan alergi tanpa kantuk bila diminum sesuai anjuran. Prosix, alergi no way. Anda masih bersama kami di Berita Utama. Saudara Presiden Joko Widodo mengunjungi salah satu pusat perbelanjaan di Makassar, Sulawesi Selatan. Kedatangan Presiden ini membuat heboh para pengunjung mal. Warga Makassar heboh menyambut Presiden Joko Widodo yang hadir di salah satu mal yang ada di Makassar pada 21 Februari 2024. Mereka tidak menyangka akan bertemu dengan orang nomor 1 di Indonesia. Momen ini kemudian dimanfaatkan warga untuk bersuah foto dengan kepala negara. Presiden sendiri didampingi sejumlah menteri untuk makan malam di mal ini. Saudara, demi menciptakan wisata ramah disabilitas, pemerintah Kota Semarang mendorong ketersediaan toilet khusus bagi penyandang disabilitas di setiap destinasi wisata Kota Semarang. Para wisatawan disabilitas yang berkunjung ke Kelenteng Sampokong, Semarang, Jawa Tengah tak perlu repot lagi dengan toilet. Kini sudah ada toilet khusus bagi penyandang disabilitas. Toilet bantuan dari organisasi Rotary Distrik 3420 didesain untuk memudahkan penyandang disabilitas, terutama pengguna kursi roda. Wali Kota Semarang, Hevarita Gunaryanti menyebut ketersediaan toilet khusus bagi disabilitas ini amat penting demi menciptakan wisata ramah disabilitas. Memang harus ada, ini kan bentuk juga untuk bagaimana Kota Semarang menjadi kota yang inklusi, kota yang ramah terhadap disabilitas. Ini yang belum banyak dilakukan, mungkin bahkan di tempat-tempat tertentu pun juga belum banyak yang sesuai standar dari toilet untuk khusus disabilitas. Mungkin para penyandang disabilitas mengapresiasi adanya toilet khusus ini karena selama ini tempat wisata hanya tersedia toilet umum. Lebih aman dan tidak ada naikannya. Kalau di kamar mandi lain kan mungkin ada naikannya, mereka bisa lebih bahaya kalau mereka naik. Kalau orang hamil mungkin tempat WC tempat lain juga itu sempit-sempit. Kedepannya, pemerintah Kota Semarang akan menerapkan ketersediaan toilet disabilitas sebagai standar di setiap lokasi wisata di Semarang. Senot Buji, Kompas TV Semarang, Jawa Tengah. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono pada hari pertamanya kerja langsung mengunjungi Provinsi Sulawesi Utara. Dalam kunjungannya, ia memberikan sertifikat gereja pada Kamis sore. Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono pada Kamis sore ini melakukan kunjungan kerja perdana ke Provinsi Sulawesi Utara pasca dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Dalam kunjungan perdananya ini, AHY mendatangi gereja GMIM Anugerah Teling dan memberikan sertifikat rumah ibadah. Hal ini pun langsung disambut antusias oleh warga. Masyarakat, dan yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa menyerahkan sertifikat tanah yang memang menjadi hak milik untuk gereja dan dipergunakan sebagai rumah ibadah. Saudara, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkap bahwa banyak investor antri masuk ke Indonesia. Hal ini seiring dengan pemerintah yang terbuka untuk perusahaan dari negara mana saja. Menurut Luhut, dulu mobil hanya didominasi perusahaan Jepang. Kini mobil dari negara lain pun sudah masuk ke Indonesia, termasuk mobil listrik. Luhut bahkan optimistis bahwa target investasi tahun ini sebesar 1.650 triliun akan tercapai. Pasalnya, ia baru saja menerima kabar baik dari para investor asing terkait dengan Pilpres 2024. Akan mempercepat proses tadi air quality di Jakarta lebih bagus. Di samping tentunya PLT.
Itu saya lihat sangat banyak sekali, dan target kita 1.650 triliun itu saya kira tidak ada masalah. Dan kemudian yang saya senang lagi, kemarin walaupun di Tiongkok semua dunia ya mengalami ekonomi agak sulit, mereka juga sudah akan petrokemikal yang akan dibangun juga akan tetap dilanjutkan. Informasi mancanegara akan hadir usai jeda, di mana seorang balita dievakuasi dari dalam mobil saat banjir bandang menerjang kota Rio de Janeiro, Brazil. Every day for 20 years, we have been helping keep Indonesians healthy and happy. Helping Indonesians for a prosperous Indonesia to help strengthen your immune system. Drink UC 1000 vitamin with 1000 milligrams of vitamin C. Healthy inside, fresh outside. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Keluarga. Saya harus kuat setiap hari. Mulai usia 40, tubuh kehilangan 33% massa otot. Saya minum Ensure Gold dengan dual action. HMB plus triple protein, dukung kekuatan otot. Ensure Gold for everyday strength. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Keluarga. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Keluarga. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, pelindung, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Paling benar gambarnya, paling benar suaranya, paling benar garansinya. Polytron New Cinema, satu-satunya TV dengan garansi 5 tahun, termasuk layarnya. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Keluarga. untung di Shopee ada garansi bebas pengembalian. Berubah pikiran, balikin aja, gampang. Tidak sesuai, balikin aja, gampang. Barang rusak, balikin aja, gampang. Shopee garansi bebas pengembalian. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Keluarga.
saatnya tidur. Waduh, sulit tidur nih. Sulit tidur? Minum Fulas 1 tablet menjelang tidur. Fulas mengandung formula dari bahan alam juga halal. Fulas membantu meringankan gangguan sulit tidur. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Saudara, seorang balita berhasil dievakuasi dari banjir bandang yang menerjang wilayah Rio de Janeiro berhasil pada Rabu malam waktu setempat. Derasnya banjir bandang juga menghanyutkan mobil warga. Gente, conseguiram tirar a criança. Tentaram a criança dentro do ônibus. A criança deve ter 1 ano, pequenininha. Não levou pro mar. Gente, olha isso. Tem outra criança? Meu Deus, são 2 crianças! Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus do céu! Meu Deus, olha aí. Eita, irmão. Misericórdia. Olha isso. Ih, olha a água. Caraca, olha a água. Misericórdia. Estourou agora. Agora deu ruim. Saudara, viral di media sosial, aksi pencurian laptop di dalam bus digagalkan oleh penumpang dan kru bus di Klaten, Jawa Tengah. Pelaku mengganti laptop senilai jutaan rupiah di dalam tas korban dengan buku bacaan. Woi, Inilah saudara detik-detik rekaman terduga pelaku ketahuan mencuri saat akan turun dari bus di terminal IR Soekarno, Klaten, Jawa Tengah. Kejadian bermula saat korban sedang melakukan perjalanan menuju Yogyakarta. Kemudian memberitahu awak bus untuk memeriksa seluruh penumpang karena korban mendapati laptop yang ada di dalam tas berganti dengan buku bacaan. Usai ketahuan penumpang bus lainnya, 2 terduga pelaku pencurian dibawa ke kantor polisi. Selanjutnya, saudara, 2 pelaku pengedar narkoba di Desa Benot, Kecamatan Syamtalira, Aceh Utara digerebek polisi. Inilah detik-detik penggerebekan polisi saat menangkap 2 orang tersangka pengedar narkoba jenis sabu. Penangkapan ini dilakukan usai mendapatkan informasi dari masyarakat, sehingga polisi melakukan penyamaran untuk dapat memastikan barang bukti dan tersangka. Selain narkoba jenis sabu, polisi juga menyita 2 unit sepeda motor dan sejumlah ponsel milik tersangka. Akibat perbuatannya, kedua tersangka kini diamankan di Polres Aceh Utara dan dijerat ancaman hukuman maksimal mati atau penjara seumur hidup. Oke, terima kasih ya. Dari Sejumlah pohon berukuran besar di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat berjatuhan akibat diterjang hujan deras disertai angin kencang sepanjang Rabu petang hingga malam hari. Tiupan angin kencang membuat pohon yang berada di sekitar jalan tumbang. Selain menutup jalan, pohon tumbang juga membuat kondisi sejumlah rumah warga rusak. Selain itu, saudara, pohon tumbang juga membuat akses jalur utama Pantura Jawa menuju Jakarta tertutup. Berikutnya, sekelompok pelajar di Kota Medan, Sumatera Utara yang merupakan bagian dari anggota geng motor ditangkap polisi di sebuah hotel saat berpesta narkoba.
Inilah rekaman CCTV saat aksi perampokan terjadi di Jalan Pertahanan Pulau Brayan, Medan pada 8 Februari. Sebelum diketahui korban mengendarai sepeda motor seorang diri, kemudian dipepet pelaku lalu diserang hingga korban terjatuh dan sepeda motor korban dibawa kabur pelaku. Berbekal rekaman CCTV, polisi segera mengidentifikasi para pelaku dan menangkap mereka di sebuah hotel di Kota Medan ketika sedang berpesta narkoba. Polisi mengatakan 6 dari 7 pelaku masih berstatus sebagai pelajar. Saudara, terima kasih telah menyaksikan berita utama hari ini. Saya Arizona Gali. Dan saya Valentina Sitorus. Tetap saksikan Kompas TV independen terpercaya untuk informasi lainnya. Kami berdua pamit. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Berita Utama yang didukung oleh Eksplorasi Eksotika Bumi Cendrawasih.